ada. Ini apa? Exernya juga nggak dibukain. Entah siapa yang tinggal, kosong melompong. Oke, thank you. Saka satpam ini ngenalin gue gaya. Satpam memandang Saka agak lama, tapi ternyata dia agak curiga. Satpam kalau mau antar makanan, masuknya lewat pintu samping aja pak. Saka masih menunduk dan menghindari tatapan mata dengan satpam. Saka baik pak. Saka lalu mau kembali keluar kantor, tapi satpamnya berhentikan dia lagi. Satpam tunggu pak. Saka menghentikan langkahnya. Satpam mendekati Saka. Satpam kok kayaknya saya pernah lihat kamu ya. Saka tampak tegang. Saka mencoba menjawab dengan santai meski sebenarnya dia agak ketakutan kalau satpam kenal dia. Saka bapak salah lihat pak. Saya baru pertama kali ke sini kok. Saka lalu pergi dengan cepat. Cutu, transisi langit siang berganti malam 80. INT. Kantor Kusuma, aula, malam established sebuah aula yang telah dihias sedemikian mewah. SFX, suara instrumen musik. Musik itu mengalun sepanjang acara. Nampak orang-orang yang hadir pakai dress beserta topeng kertas. Pakaian mereka nampak glamor. Ariana di sana tampak cantik, sambil menyambut tamu-tamu yang baru saja datang ke acara. Cheng fokus. Saka tampak mengamati dari pojok ruangan. Dia memperhatikan Ariana. VO, Saka Ariana sangat cantik. Aku ingin sekali berada di sampingnya. Saka terus memandangi Ariana. Tektu, Ariana merasa diawasi dan menoleh ke arah Saka semula berdiri. Tapi kini sudah tidak ada siapa-siapa. VO Ariana, aku ngerasa kok ada yang merhatiin aku. Ah, kayaknya cuma perasaanku aja. Ariana melanjutkan menyapa dan menyambut tamu yang datang. Cutu, 81, INT. Kantor Kusuma, aula, malam Coki dan Sisil sudah ada di sana sambil menikmati acara dan makan kue di dekat meja panjang pinggir ruangan. Coki ini enak deh sayang, cobain deh. Coki suapin Sisil. Sisil lihat kanan kiri memastikan Ariana gak lihat. Setelah dirasa aman, Sisil lalu makan makanan yang disuapkan ke dia. Saat itu Anjani datang untuk mengambil minuman di meja panjang itu. Coki, kamu makannya kok buru-buru amat sih, tuh bibir kamu sampai belepotan. Sisil mau bersihin sendiri, tapi Coki menahan tangan Sisil. Coki tunggu, nanti tangan kamu kotor lagi. Saat Coki hendak mengeluarkan sapu tangan dari saku celana, dia tidak sengaja membuat flash disk Saka yang dia kantongi ikut keluar dari saku dan terjatuh tepat di hadapan Anjani. Coki gak sadar dan langsung ngelap bibir Sisil. Anjani yang melihat flash disk jatuh langsung spontan mengambilkan flash disk itu. Awalnya dia mau kembalikan tapi terhenti. Anjani memandang flash disk itu. Wajah Anjani yang semula biasa saja jadi menegang dan kaget sambil pegang gantungan pada flash disk itu. VO Anjani, kok bisa Coki memegang bandul yang sama seperti punyaku? Apa jangan-jangan dia, jreng. Anjani nampak memandangi flash disk itu seolah terkejut. Gak percaya. Freeze 81. Suami pengganti episode 176. 179 DRAFT Final 1. INT. Kantor Kusuma, aula, malam Saka masih berada di pojok ruangan dan melihat Ariana. Dia tidak sadar ketika Ariana berjalan mendekat ke arahnya. Saka seperti terhipnotis melihat Ariana. Ariana jalan sambil mengobrol dengan Selin sehingga tidak melihat ke arah depannya. Ariana, kita ngomong di tempat yang agak sepian ya, di sini rame banget. Selin mau ngomongin apa sih? Ariana, udah, ikut aja dulu. Ariana jalan lagi diikuti Selin. Will tension seakan Ariana menyadari keberadaan Saka. Cutu, 1, INT. Kantor Kusuma, aula, malam Anjani pegang liontin yang menempel pada flash disk itu dengan seksama dan heran. Dia tampak berpikir sambil meneliti liontin itu. VO Anjani, aku emang gak pakai liontin punyaku tapi aku yakin ini pasangan dari liontin yang sama dengan punyaku. Kamera Cheng fokus. Tampak Coki yang melihat Anjani lagi fokus sama gantungan liontin flash disknya. Coki pun jalan mendekati Anjani dengan wajah heran. Coki, maaf. Itu tadi terjatuh. Bisa saya ambil? Anjani mendongak menatap Coki. Lalu gantian menatap liontin di tangannya. Dia terlihat ragu. Anjani, ini punya kamu. Coki mikir sejenak.
Veo Choki nggak mungkin gue bilang gue ambil ini dari Saka. Mending gue bilang punya gue. Anjani masih memperhatikan Choki, dan akhirnya Choki mengangguk membenarkan. Choki iya, itu punya saya. Melihat Anjani nggak ada niatan buat baliki flash disk itu, Choki langsung ambil begitu saja. Dan, Anjani yang masih dilanda ketidakpercayaan atas ucapan Choki, membiarkan flash disk itu diambil. Namun, saat Choki mau mengantongi flash disk itu, Anjani refleks pegang tangan Choki. Anjani, sejak kapan kamu punya flash disk itu? Choki dan juga Sisil yang ada di dekatnya heran melihat Anjani yang nampak sangat penasaran. Mereka saling melempar pandang, sementara Anjani menatap penuh, menunggu jawaban Choki. Veo Choki, kenapa Bu Wiryo penasaran banget sama flash disk ini? Veo Sisil, kok sikap Bu Wiryo aneh sih? Sepemahaman gue, dia bukan orang yang kepoan deh. Anjani masih diam seolah menunggu jawaban dari Choki. Cutu, 1, EXT. Rumah sakit. Malam Dita bawa kresek berisi obat yang ia tebus lalu jalan keluar rumah sakit sambil ngomel-ngomel dalam hati. Veo, Dita lagi hamil gini. Ke rumah sakit sampai tebus obat aja harus sendirian. Saka sok sibuk banget lagi. Padahal pengangguran aja belagu. Saksi biarin istrinya sendirian. Malam-malam lagi. Ditanya kemana gak bilang lagi. Bener-bener ngeselin. Dita lalu berhenti dan cek kresek itu untuk memastikan obat yang ia beli benar. Setelah mengecek obatnya, Dita ambil HP-nya, mau nelepon Dion. Veo, Dita, apa aku coba telepon Dion aja ya buat jemput? Dita mikir sejenak tapi dia lalu geleng-geleng. Dita, enggak deh, aku kemarin abis ketemu Dion. Kalau keseringan nanti malah ketahuan, tambah gawat lagi. Rencana aku buat kabur sama Dion bisa-bisa gak jadi, pulang langsung aja deh. Dita kembali mau jalan lagi. Tapi saat itu dari jauh dia lihat ada Galvin yang mau masuk ke klinik bareng Niken dengan muka khawatir. Dita pun enggak jadi jalan. Ceu, Dita menatap mereka dengan penasaran. Veo, Dita, itu Galvin sama ibunya. Kenapa mereka ke sini ya? Dita yang penasaran. Akhirnya ikutin Galvin diam-diam. Veo, Dita, apa Riri jangan-jangan udah lahiran ya? Dita terus ikutin Galvin. Niken. Cutu, 1, INT, rumah sakit. Malam Niken sambil jalan sambil marah-marah ke Galvin. Wajahnya nampak khawatir. Begitu juga Galvin. Niken, ini pasti gara-gara kamu deh makanya Riri jadi drop. Kalau sampai dia lahiran gimana? Usia kandungannya kan masih belum cukup bulan. Kalau lahiran, akan sangat berisiko untuk ibu dan anaknya. Kok bisa sih kamu gak jagain anak kamu? Niken ngomel-ngomel terus. Sedangkan Galvin lebih milih dengerin aja. Mereka masih terus jalan menuju ruang rawat Riri. Niken, kamu denger mama gak sih, Vin? Galvin denger ma, denger. Niken, iya, terus kenapa sampai Riri drop gini sih? Apa perlu sewa IRT aja buat mantau Riri kalau ke rumah dan juga kalau mau ngapa-ngapain kalau emang kamu gak bisa jagain dia? Galvin, aku cuma ajak Riri ke pestanya Kusuma Group saja kok. Niken langsung ngamuk. Dia pukul lengan Galvin dengan gemas bikin Galvin mengadu kesakitan. Galvin, aduh, sakit ma. Niken, biarin sakit lagian kamu ini gimana sih? Ya Riri pasti stres lah kalau tahu suaminya mau ketemu Ariana. Kamera ceng fokus. Dita yang menguping kaget. Veo, Dita, aku baru tahu kalau ada pesta Kusuma Group. Apa jangan-jangan Saka gak mau nemenin aku dan malah datang ke pesta itu ya? Jeda, nggak bisa dibiarin ini. Dita yang kesal langsung pergi. Cutu, 1, INT. Kantor Kusuma, aula, malam tepat sebelum Ariana jalan mendekat ke arah Saka dan menyadari itu Saka. Tommy berhasil menutupi Ariana dengan punggungnya dan pura-pura gak lihat Ariana. Tapi Ariana sadar. Ariana, hai, Tom. Tommy pura-pura menoleh ke Ariana. Ada Selin juga di samping Ariana. Mereka belum menyadari keberadaan Saka. Tommy, Lorin, jeda. Ke Selin, ada Bu Bos juga. Ariana, lo sendirian aja di sini. Tommy sama pasukan pengantar makanan dong. Hehe. Ariana, oh iya ya, makasih banget loh. Gimana makananannya, aman kan? Tommy, aman kok. Jeda, ya udah. Gue cek makanan dulu ya. Ariana, oke. Tommy lalu jalan pergi. Ceu, Tommy terlihat bernapas lega. Ariana, cel. Ayo, Ariana akhirnya jalan sama Selin ke area lain. Saka nampak lega. Tommy pun nyamperin Saka. Tommy, makasih ya Tom udah bantuin gue. Tommy, lo lebih hati-hati dan lebih fokus dong Saka. Kalau sampai ketahuan, gue juga yang susah. Saka, iya.
sorry. Gue segitu kangennya bisa bareng sama Ariana sampai gak lihat kalau Ariana tiba-tiba udah ada di dekat gue. Dari sorot mata Saka, kelihatan kalau dia beneran kangen. Tommy sadar dan mengalihkan pikiran Saka tentang Ariana. Tommy, iya, gue paham. Ya udah yuk lo ganti baju dulu sana. Pakai topeng sama baju yang udah gue siapin. Lo langsung pakai aja. Udah ada di ruangan deket toilet ya. Saka makasihan banget ya Tommy yoi bro. Saka lalu pergi ambil baju dan topengnya. Cutu, 1, INT. Kantor Kusuma, Aula. Malam Saka dan Tommy berjalan melewati Anjani yang tengah membahas flashdisk milik Saka. Anjani, jadi mulai kapan kamu punya benda itu? Slow-mo Saka terus berjalan dan enggak menyadari kalau flashdisknya ada di dekatnya. Sementara, Coki sok pede jawab pertanyaan Anjani. Coki, saya udah punya flashdisk ini cukup lama. Coki kasih gestur ke Sisil, kayak minta dukungan dari Sisil. Coki, bener kan Sil? Sisil langsung sadar dan bantuin Coki. Sisil, iya bener udah lama. Anjani masih kurang percaya dengan pengakuan Coki. Dia terus saja memastikan dengan bertanya detail. Anjani terus, dari mana kamu dapat benda ini? Coki, itu. Coki kayak bingung jelasinnya. Jadi Sisil yang menyela. Sisil, lo kan dapat ini dari orang tua lo kan ya? Hadiah ulang tahun terakhir sebelum ortu kamu meninggal. Coki langsung membenarkan ucapan Sisil. Coki, oh iya bener. Iya, ini hadiah ulta sebelum ortu saya meninggal. Anjani nampak curiga. Dia menatap Coki dengan tatapan lekat. VO Anjani, Coki dapat dari orang tuanya dan sekarang orang tua Coki sudah meninggal. Anjani sudah buka mulut. Kayak mau tanya lagi tapi Sisil sudah lebih dulu mengajak Coki pergi. Sisil, Coki, makan yuk, lapar. Coki mengangguk. Coki, iya udah, ayo. Mereka pun permisi dari Anjani. Coki, maaf, Bu, kami pamit pergi dulu ya. Coki dan Sisil pergi. Sedangkan Anjani nampak masih penasaran. Cutu, 1, EXT. Parkiran. Malam Dinda mau pulang dan kaget menemukan ada Dante yang tiba-tiba menghampiri dirinya. Dante, Din. Dinda mau apa lagi sih Teh? Dante, saya mau dengar semua ceritanya malam ini. Dinda menghela nafas. Dinda, kamu masih penasaran kenapa aku kemarin nginep di rumah Ariana? Dante, iya, apa gara-gara suami kamu lagi? Dinda, sepertinya memang hanya itu alasan aku harus keluar rumah untuk saat ini. Dante nampak khawatir. Dante, kamu diapain lagi sama suami kamu? Dinda, udahlah. Yang jelas sekarang aku baik-baik aja. Ya, aku males bahas suamiku. Ya udah ya, mending kamu balik aja ya. Kalau tiba-tiba ada Selin di sini kan bisa gawat. Dinda lalu jalan. Dante ngikutin. Dante, kamu mau pulang kan? Biar saya antar. Saya mau make sure suami kamu nggak melakukan apa-apa sama kamu. Dinda, udah Dante. Don't worry. Please, aku bisa mengatasi masalahku sendiri kok. Kamu fokus sama masalah kamu sama Selin saja. Tapi Dante memaksa dan memegang tangan Dinda. Dante, aku sengaja melewatkan pesta kantor karena mau menemani kamu. Dinda, so please, saya antar kamu pulang ya. Dinda akhirnya menyerah untuk menghindari Dante. Dinda, oke. But, kamu jangan sering-sering seperti ini ya. Aku gak mau nambah masalah kamu sama Selin. Oke, Dante, oke. Dinda dan Dante pergi ke arah mobil Dante. Cutu, 1, INT. Kantor Kusuma. Malam Ariana ngobrol sama Selin di tempat yang agak sepi. Suasana di antara mereka terasa serius. Selin mau ngomong apa sih Rin? Kok sampai jauh banget mau ngomong aja? Riana, gue mau ngomongin sesuatu sama Elo dan juga Mami. Planting Devi akan jadi manajer baru Selin, tapi karena Mami sepertinya udah pulang duluan gue jadi nggak bisa bicarain sekarang. Selin nampak curiga gitu dan tanya untuk memastikan. Selin, apa ini terkait masalah pemegang saham kemarin? Ariana, iya, salah satunya. Tapi ada yang lain juga yang pengen aku omongin. Selin jadi kesal. Selin, lebih baik gue keluar saja kalau lo mulai ngekang gue. Gue gak nyaman kerja kayak gini. Ariana tantang Selin balik. Ariana, kalau lo mau dapat posisi lebih tinggi bukankah lebih baik lo stay dan buktikan ke gue kalau lo emang mampu. Selin kayak merasa tertantang. Selin, oke. Deal, gue akan buktikan gue lebih baik daripada lo. Ariana, silakan. Sepertinya sih akan sangat susah ya. Selin, lihat aja nanti. Selin pergi dengan kesal sementara Ariana balik ke acara pesta. Paralel with 1, INT. Kantor Kusuma, Aula, malam SFX. Suara musik pesta yang ngebeat. Saka sudah selesai berganti pakaian dan bergabung ke area pesta pakai topeng kertas juga.
Ia nampak mencari-cari seseorang di tengah pesta yang nampak ramai. Veo, Saka Ariana tadi kemana ya? Saka masih mengedarkan pandangannya sambil jalan tapi tidak menemukan Ariana. Ia sempat berpapasan dengan Anjani. Hall tension akan ketahuan Anjani tapi akhirnya Saka berhasil melewati Anjani dengan aman. Saka sempat berhenti berjalan karena HP-nya berdering. SFX, dering HP Saka. Tampak panggilan dari Dita. Saka langsung ambil HP-nya dan angkat telepon itu. Saka halo. Tapi kemudian ia melihat Ariana masuk ke dalam aula. Dia pun bicara terburu-buru. Saka nanti aku telepon balik ya. Aku ada urusan, bye. Saka matikan teleponnya dan berjalan ke arah Ariana dengan tergesa. Paralel with 1, INT, taksi, malam ternyata yang telepon Dita. Dita sedang di dalam taksi dan memandangi HP-nya yang baru saja dimatikan Saka. Dita menggerutu kesal. Veo, Dita dimatiin lagi. Aku makin yakin pasti Saka ada di pesta itu karena tadi aku juga dengar suara musik kencang banget. Dita mau ke sana tapi masih bingung. Veo, Dita di mana lokasi pestanya ya? Aku nggak tahu harus tanya ke siapa lagi. Walau aku yakin kalau tanya seseorang juga belum tentu dijawab juga. Aku coba cek sosmed aja deh. Kali nemu info. Dia pun terpikir buka sosmed dan saat lihat updatean Sisil langsung sadar lokasi pesta di mana. Kita ada gunanya juga follow Sisil ternyata. Saka mungkin aja ke sini. Dia lalu bicara ke sopir taksi. Dita pak, tolong lebih cepat ya. Pertigaan depan nanti belok kiri sopir. Baik bu. Mobil itu melaju lebih kencang. Cutu, 1, INT. Kantor Kusuma, aula, malam Sisil dan Coki nampak sedang mengobrol. Coki mengangkat flash disknya dan memperhatikan lebih seksama. Sisil juga mengamati flash disk itu. Sisil Bu Wiryo kok kayaknya penasaran banget dengan flash disk punya Pak Saka ya. Lo lihat ekspresinya gak? Coki iya. Jadi tegang gitu gak sih? Gue jadi penasaran ada sejarah apa dengan flash disk ini. Kira-kira apa sih yang bikin Bu Wiryo penasaran? Sisil kayaknya bukan ke flash disknya deh, tapi ke gantungan liontin ini. Sisil ambil flash disk dari Coki lalu ingat-ingat. Sisil kayaknya gue pernah lihat liontin yang mirip ini, tapi gue nggak terlalu ingat di mana ya. Coki dan Sisil nampak bingung dan penasaran. Saat itu terdengar host. OS host, good afternoon. Everybody, please your attention. Ini malam yang ditunggu-tunggu. Kita akan ada acara dan saja disilakan berkumpul di tengah aula. Sisil dan Coki langsung semangat banget. Sisil mau dansa. Coki tersenyum dan memberikan tangannya seperti pangeran yang mengajak dansa pasangannya. Sisil tersipu dan menerima tangan Coki, lalu jalan ke sumber suara. Cutu, 1, EXT, kantor Kusuma. Malam Selin keluar sambil menggerutu kesal. Selin sialan Ariana, bisa-bisanya ngomong kayak tadi, ngeremehin gue. Tapi gue akan bertekad akan buktikan kalau gue akan jadi yang lebih baik dari dia. Tommy yang lihat Selin pergi, malah menghampirinya. Tommy, lo nggak mau ikutan acara dansa? Gue denger tadi acaranya mau mulai loh. Selin enggak, gamut, gue mau ke Jamais aja. Selin lalu pergi dengan kesal, meninggalkan Tommy yang nampak bingung sambil lihatin Selin pergi. Tommy, kenapa lagi tuh Selin? Kayaknya lagi sensi terus dia. Cutu, 1, INT. Kantor Kusuma, aula, malam SFX. Suara musik romantis. Host nampak semangat mengatur dansa. Host, untuk acara dansa ini, silakan cari pasangannya masing-masing. Ajak pacar, teman, istri, suami, atau sahabatnya. Bebas. Yang jelas, pria dan wanita. Dan satu lagi, topeng harus tetap digunakan selama pesta berlangsung. Host itu jalan sambil mengamati pasangan yang belum ada gandengannya. Nampak beberapa orang sudah dansa dan menikmati alunan musik pesta. Saka pakai topeng, yang tadinya berjalan mantap ke arah Ariana jadi ragu-ragu. Veo, Saka, aku pengen banget dansa sama Ariana. Tapi aku takut Ariana akan ngenalin aku bahkan menolak kasar di pesta ini. Ternyata host malah mendekati Saka yang kelihatannya sendiri juga dan memasangkannya dengan Ariana. Host mengingat peserta pesta lainnya telah memiliki pasangan semua. Silakan, Bapak dan Ibu berpasangan dan ikut dan saya. Ariana dan Saka merasa canggung. Host, santai saja. Sesama karyawan Kusuma Group kan. Tapi sesuai peraturan, jangan buka topeng ya. Ariana pasrah. Sedangkan Saka diam-diam tersenyum di balik topengnya. Ariana mendekati Saka.
Ariana maaf ya, saya jadi merepotkan karena tidak punya pasangan. Semoga Anda tidak keberatan. Saka hanya mengangguk, takut mengeluarkan suara. Saka Ariana pun mulai berdansa. Cuktu 1, INT. Kantor Kusuma, Aula, malam MONTAGE suasana pesta dansa di Aula Kantor Kusuma. Nampak semua berdansa dan bahagia. Nampak Ariana, Saka yang awalnya kikuk lama-lama selaras. Coki Sisil yang berdansa terlihat kesusahan sampai Coki beberapa kali menginjak kaki Sisil. Coki sorry, gue jadi nginjek kaki lo terus. Apa gak usah dansa aja ya? Sisil it's okay, pelan-pelan aja. Gue bombing ya, kanan, kiri, kanan, kiri. Sisil akhirnya mengajari Coki dan pelan-pelan Coki jadi bisa menyesuaikan. Cutu, 1, EXT. Kantor Kusuma. Malam Dita sampai di kantor Kusuma dan terlihat marah sekali sampai berjalan cepat mau masuk ke kantor. Tommy melihat kedatangan Dita dan kaget. Tommy kok Dita tahu Saka ada di sini? Tommy terus mengamati Dita yang akan masuk ke. Tommy wah, feeling gue gak enak ini. Dita kalau masuk pasti akan mengacaukan semuanya. Tommy langsung hentikan Dita. Tommy stop, kamu ada undangannya. Dita enggak. Tommy gak semua orang bisa masuk tanpa undangan. Dit, sebaiknya lo pergi aja. Ada satpam juga yang akan ngusir kamu kalau nekat masuk. Dita marah ke Tommy. Dita pasti Saka didalamkan dan semua ini rencana lo juga kan yang bantuin Saka. Tommy kalau iya emang kenapa? Dita lo lihat dong Saka tuh udah dicampakkan Ariana kok lo masih aja bela dia sih. Biarin gue masuk gak? Dita mau masuk tapi Tommy tetap tahan Dita. Tommy dibilangin hanya untuk yang punya undangan aja kok. Dita menatap Tommy kesal. Tapi kemudian ada staf yang datang menghampiri Tommy. Staf mas, ada kiriman makanan lagi mau ditaruh di mana ya? Tommy taruh di ruangan yang biasanya dibuat meeting. Staf waduh, pak, sebelah mana itu ya? Tommy mau nggak mau lepas Dita mau urus penerimaan makanan dulu. Tommy ya udah, ayo saya antar. Dita langsung cepat-cepat lari. Tommy kesal tapi gak bisa apa-apa dan anterin staf itu. Cutu, 1, INT, Kantor Kusuma, Aula. Malam Saka Ariana masih berdansa bersama. Saka tampak memandang Ariana lekat. Veo, Saka ternyata aku sangat merindukan kehadiran Ariana dan mendekapnya seperti ini. Aku ingin lebih lama di sini. Andai aku bisa menghentikan waktu ini. Sementara Ariana juga memandang mata Saka lekat. Veo Ariana kok aku kayak familiar dengan pria yang sedang di depanku ini. Tapi siapa ya? Jeda, positive thinking mungkin salah satu klien papi yang aku pernah ketemu aja. Mungkin selesai dansa ini, aku akan minta nama dia untuk minta maaf udah memaksanya berdansa denganku. Paralel with 1, EXTINT. Kantor Kusuma, malam pesta sudah mulai. Terlihat tidak terlalu banyak penjagaan untuk masuk ke kantor Kusuma sehingga Dita dengan mudah masuk ke dalam kantor Kusuma dan langsung berlari menuju aula. Dita akhirnya bisa masuk dan nampak berhenti. Dita melihat dari luar kalau suasana pesta sepertinya sedang berlangsung meriah. Dita kesal. Dita sialan Saka, aku disuruh pergi sendirian ke rumah sakit tapi sedang bersenang-senang dengan Ariana di dalam sana. Puas aja kalau sampai ketemu ya, Buffett. Saat mau masuk, Dita dihadang oleh satpam. Satpam undangannya mana bu? Dita saya lupa bawa undangannya pak, soalnya buru-buru karena telat. Satpam memandang curiga karena pakaian Dita gak sama dengan yang ada di pesta. Pakaian Dita nampak kasual dan gak cocok kalau mau masuk. Satpam maaf bu, pesta ini hanya untuk orang-orang yang punya undangan saja. Lagi pula ibu juga tidak memakai topeng dan juga pakaian pesta juga. Mungkin bisa diambil dulu undangannya kalau memang ketinggalan. Dita keburu bubar pak kalau saya pulang. Saya beneran punya undangan tapi lupa. Saya gak pakai pakaian pesta ya karena saya buru-buru juga. Saya lupa kalau pestanya hari ini. Satpam maaf bu, tetap saja, sesuai aturan, gak bisa bu. Dita terpaksa mundur karena tetap tidak diizinkan masuk. Dia pun mikir, Veo, Dita lewat mana lagi ya? Lalu dia ingat soal Tommy dan makanan yang baru datang itu. Veo, Dita kayaknya tadi Tommy lewat jalan lain deh, gak lewat sini. Dita pun kayak terpikir sesuatu dan pergi keluar kantor. Cutu, 1, EXT, rumah Dinda. Malam Dinda dan Dante sedang berada di dalam mobil Dante. Wajah Dinda udah cemas karena udah dekat rumahnya. Dinda Dante, tolong turun aku sedikit lebih jauh dari rumah aku aja ya.
Aku khawatir Bram sudah pulang. Dante jangan. Saya akan antar kamu sampai depan rumah. Saya gak tenang kalau nurunin kamu malam-malam di pinggir jalan yang gelap. Dinda tapi Dante, nanti gimana kalau? Dante sudah, kamu tenang saja. Dante tetap membawa Dinda sampai depan rumahnya. Dinda kayak tegang dan cemas karena Dante nekat. Saat sampai di depan rumahnya dan mereka mau keluar dari mobil, Bram sudah menunggu Dita di depan rumahnya jreng. Dita ketakutan banget tapi Dante mencoba menenangkan. Dante saya akan menjaga kamu, Dinda, jadi kamu jangan khawatir. Dinda melirik Dante cemas dan takut. VO, Dinda oh my god. Semoga Dante gak nekat. Dante menatap dari mobilnya wajah Bram yang nampak marah. Cutu, 1, INT. Kantor Kusuma. Malam Dita memperhatikan para pekerja yang keluar masuk aula melalui pintu belakang. Dita lalu jalan juga bersama pekerja lain. All tension Tommy akan memergoki Dita. Tapi Dita akhirnya berhasil masuk dengan berjalan di samping salah satu kru sambil berpura-pura membawa nampan yang tergeletak. SLOWMO Dita berjalan melewati Tommy. Dita berhasil melewati Tommy. Cutu, 1, INT. Kamar rawat. Malam Riri sedang terbaring di kamar rawat. Niken nampak memanjakan Riri dan khawatir sama kondisi Riri. Niken tadi dokter jelasin gak kamu kenapa? Riri yang ditanya. Galvin yang jawab. GALVIN Riri gak apa-apa kok. Riri sakit efek dari pikiran ma. Niken natap Galvin sebentar. Lalu ke Riri lagi dan mengelus perut Riri. Niken sayang. Kandungan kamu gak apa-apa kan? Galvin juga yang jawab. GALVIN kandungan Riri baik-baik saja koma. Kata dokter kita gak perlu khawatir. Dokter pesan buat jagain lebih ekstra aja. Niken jadi kesel ke Galvin. Niken mama tanya Riri. Bukan kamu. Udah kamu keluar saja sana. Biar mama berdua sama Riri aja. Ini Riri juga pasti males jawab kalau ada kamu. Galvin jadi kaget. Galvin pun keluar kamar. Cutu, 21, INT. Kantor Kusuma, aula, malam musik untuk acara dansa sudah berhenti. Semua orang saling melepaskan diri dari pasangan masing-masing. Tampak tawa bahagia juga canda tawa keluar dari bibir semua peserta. Mereka seperti saling berkenalan dari balik topeng. Terlihat seorang host memegang mikrofon. Dia mengedarkan pandangannya terlebih dahulu ke semua peserta. Host baik, karena sesi berdansa sudah selesai. Untuk acara selanjutnya adalah para peserta akan saling membuka topeng masing-masing untuk saling memperkenalkan diri satu sama lain. Semua peserta bertepuk tangan ria sambil berseru heboh. Sementara Saka tampak sangat kaget. VO, Saka aku enggak tahu jika ada acara buka topeng segala. Duh, gimana ini? Ariana pasti tahu siapa yang tadi dansa sama dia. Build tension Saka sudah mulai panik. Ariana terlihat membuka topengnya lebih dulu. Dia lalu tersenyum ke arah Saka. Ariana hai, saya Ariana. Maaf ya kalau saya sudah jadi pasangan dansa kamu. Saka hanya mengangguk kaku. Dia masih bertahan enggak buka topengnya sampai Ariana menunggu dengan kening mengkerut. Ariana sopan, maaf. Bisa kamu buka topengnya? Saka tetap membisu. Tampak semua orang di dalam ruangan sudah membuka topengnya. Tinggal Saka saja yang belum. Orang-orang terlihat excited dengan pasangan dansa masing-masing. Ada yang saling berkenalan. Ada yang tertawa karena ternyata mereka berdansa dengan orang yang dikenal. Sementara Saka masih diam mematung. Karena Saka belum juga membuka topengnya, host mendekatinya. Host maaf, bisa Bapak buka topengnya? Sebelum nanti kita lanjut ke acara lain. Saka sudah tegang dan dilanda panik. All tension Ariana terlihat memandang penasaran ke arah Saka yang masih pakai topeng. Beberapa orang juga terlihat menatap penasaran, termasuk Sisil dan Choki. Bahkan orang-orang berbisik membicarakan Saka yang lama sekali buka topengnya. Cutu 22, EXT, Rumah Dinda. Malam Dante turun lebih dulu dari mobil. Dia berjalan dengan tegap ke arah Bram yang sudah menunggunya di teras rumah. Sementara Dinda turun dengan gerakan ragu dan cemas. Dia masih belum berani menghampiri Dante dan Bram. Dante mengulurkan tangannya ke arah Bram yang memandangnya dingin juga tegas. Sampai akhirnya Bram menyambut tangan Dante. Dante saya Dante, teman Dinda. Bram, dingin dan tajam, Bram. Suaminya Dinda Dante tersenyum samar. Dia bersikap tenang tapi tegas. Dante tegas, saya tahu Anda adalah anak dari seorang yang terpandang di daerah selatan. Tapi saya juga berasal dari keluarga yang tidak kalah terpandang dengan keluarga Anda.
Jadi kalau Anda masih menyakiti Dinda, saya tidak segan-segan melakukan hal yang sama kepada Anda dan jika itu terjadi, saya yakin saat itu reputasi Anda pasti akan hancur. Bram tampak terintimidasi dengan omongan Dante. Dia menatap Dante dengan tatapan mulai goyah. Cuttu 23. INT. Kantor Kusuma, aula, malam suasana pesta terlihat hening. Semua orang menunggu Saka membuka topengnya. In slow-mo, Saka akan membuka ikatan topeng. Namun, saat itu Saka enggak sengaja melihat Dita masuk ke area pesta. Saka tampak kaget. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Ariana sejenak. Saka maaf. Saka lalu melenggang pergi menghampiri Dita yang saat itu tertutup oleh para petugas catering. Saka pergi tanpa membuka topengnya, dan itu bikin semua orang heran dan ada yang bisik-bisik. Sesampainya di dekat Dita, Saka langsung menarik Dita keluar lewat pintu belakang. Dita yang kaget dan risih tampak berontak, tapi Saka tetap tarik Dita keluar. Kamera Cheng fokus. Tommy yang terlihat sadar dan menatap kepergian Saka Dita. Kemudian Tommy segera mengalihkan perhatian orang-orang yang tampak penasaran dengan Saka. Tommy mendekat ke host. Dia terlihat membisikkan sesuatu ke host sampai host mengangguk paham. Kemudian host memberikan pengumuman yang bikin perhatian orang-orang kembali teralih ke pesta. Host baik Bapak Ibu, karena hidangan sudah datang, Bapak Ibu kami persilakan untuk menikmatinya. Silakan semua orang pun mulai sibuk menghampiri makanan yang dibawa Tommy dan petugas catering, dan melupakan soal Saka. Cuttu 24. EXT. Kantor Kusuma. Malam sementara, Saka menarik Dita sampai keluar gedung kantor Kusuma Group. Tampak wajah Dita yang masih kaget dan berontak. Dita lepasin aku lepas. Saka masih terus menarik tangan Dita. Wajahnya terlihat memendam emosi. Dita kamu ini siapa sih? Main narik aja lepas enggak. Setelah agak jauh dari pintu masuk kantor, Saka menghempaskan tangan Dita. Kemudian dia membuka topengnya. Dita kaget, tapi dia langsung marah-marah. Dita marah-marah oh. Jadi ternyata kamu ini ngapain sih? Saka pakai kesini segala? Kamu pasti mau ketemu Ariana kan? Iya kan ngaku kamu ini ya? Sepotong Saka menyela. Membentak diam aku akan jelasin semuanya di rumah. Jadi sekarang kamu diam Dita. Seketika Dita langsung diam mematung meskipun wajahnya terlihat sangat kesal. Sedangkan Saka mencari taksi untuk mereka pulang. Dia menyetop taksi dan bawa Dita pulang. Cuttu 25. INT. Kantor Kusuma, aula, malam Sisil menghampiri Ariana dengan wajah masih diliputi rasa penarasan. Di belakangnya ada Coki yang mengikuti. Cewu, Sisil terlihat heboh kayak biasa. Sisil itu tadi siapa ya bu? Yang barusan pakai topeng. Ariana menggeleng. Ariana saya juga nggak tahu Sil. Sebenarnya saya juga penasaran sih siapa dia. Soalnya saya nggak enak karena tadi udah asal main jadi pasangan dia dan saya takut kalau dia sudah beristri dan istrinya salah paham. Sisil tapi kayaknya dia bukan klien Kusuma Group deh bu. Soalnya kan Sisil hafal tuh siapa-siapa saja orangnya. Dan Sisil lihat mereka semua ada di sini kok lagi pada menikmati hidangan. Ariana terdiam. Dia terlihat berpikir. Veo Ariana entah kenapa kok orang itu bikin aku ngerasa nggak asing dan nggak ngerasa risih waktu dan saat tadi. Sisil menyambar apa jangan-jangan itu Pak Saka ya bu? Ariana kaget hah. Jeda masa Sisil. Tapi bukannya setiap tamu yang datang akan dimintai undangan sebelum masuk ya? Jadi kayaknya nggak mungkin kalau Saka bisa masuk gitu aja. Sisil ikut berpikir. Sisil iya juga ya. Cuttu 26. INT. Kamar rawat. Malam setelah Galvin pergi keluar dari kamar rawat Riri, Niken langsung menanyakan masalah Riri dan Galvin. Niken kali ini ada masalah apa lagi sih sama kalian berdua? Raut wajah Riri terlihat sedih banget. Riri terdiam, mencoba menahan air matanya. Niken kamu cerita aja sama mama. Nggak apa-apa. Riri akhirnya bicara. Riri udah capek ma. Mungkin udah saatnya juga Riri nyerah dan lepasin Mas Galvin. Niken langsung peluk Riri. Niken hus. Kamu ngomong apa sih? Jangan bilang gitu. Ingat anak kamu. Masa kamu tega kalau anak ini nggak punya ayah? Udah ya, kamu jangan mikir macam-macam. Nanti biar mama marahi itu Galvin. Niken mengusap-usap punggung Riri buat menenangkan. Sedangkan Riri malah sudah berkaca-kaca. Lalu enggak lama dia meneteskan air matanya. Paralel with 27. INT. Luar kamar rawat. Malam dan ternyata Galvin menguping melalui pintu kamar rawat Riri yang enggak sepenuhnya tertutup rapat.
Galvin jadi merasa bersalah. VOGALVIN, maafin aku Ri yang udah nyakitin kamu terlalu dalam. Saat itu tampak Wijaya datang mau nengok Riri. Dia bingung lihat Galvin malah berdiri mematung dengan wajah sedih di depan pintu. Wijaya lalu mendekati Galvin. Wijaya, kamu ngapain diam di depan pintu dan enggak masuk? Galvin tersadar. Lalu dia menggeleng pelan. GALVIN, enggak apa-apa. Wijaya mengamati wajah Galvin. Dia tampak enggak percaya. Wijaya, pasti ada sesuatu kan? Papa yakin deh. Namun Galvin diam enggak jawab. Wijaya, udah yuk ikut papa. Kita ngobrol di tempat lain aja. Cutu 28. INT, Cafe Jamais. Malam Established Cafe Jamais malam hari. Tampak Yuna yang sedang mengamati Selin yang lagi berdiri sambil termenung. Yuna lalu menghampiri Selin dan berdiri di sampingnya. Yuna, pestanya udah selesai. Selin, datar, belum. Gue balik duluan. Yuna masih mengamati wajah Selin yang terlihat enggak bahagia. Yuna, lo masih belum baikan ya sama Dante? Selin menoleh sejenak ke Yuna. Lalu dia kembali fokus lihat depan. Selin, ini bukan soal Dante yang udah bikin gue kesel. Yuna jadi bingung. Yuna, gue enggak ngerti. Cel, maksud lo? Selin menghela napasnya. Dengan ragu-ragu dia pun bercerita. Selin, ini soal. Terputus pop Selin. Tampak Dante datang ke Jamais. Jeng Cutu 29. EXT. Kantor Kusuma. Malam pesta topeng terlihat sudah selesai. Orang-orang tampak membubarkan diri dan jalan keluar dari gedung kantor. Terlihat Sisil dan Coki juga jalan keluar dan mau pulang. Sisil, gue mau ke toilet dulu deh. Gue balik lagi ya ke dalam. Lo tunggu aja di sini. Sisil lalu balik lagi jalan masuk ke gedung kantor meninggalkan Coki. Saat itu Anjani yang juga mau pulang mendekat Coki. Anjani, orang tua kamu beneran udah meninggal. Kapan tepatnya? Coki kayak bingung kenapa Anjani tanya orang tuanya. Tapi dia jawab seadanya. Coki, ya. Udah lama mereka meninggalnya. Anjani, apa profesi orang tua kamu? Coki makin heran. Tapi lagi-lagi dia menjawab seadanya. Coki, ayah saya sopir. Terus ibu saya cuma ibu rumah tangga biasa. Karena itu saya merantau ke Jakarta buat memperbaiki kehidupan. Anjani kaget. Anjani, ayah kamu seorang supir. Coki melihat bingung keterkejutan Anjani. Cutu 30. INT. Cafe Jamais. Malam Dante memesan makanan dan minuman untuk take away ke Bona. Sikapnya terlihat sekali kalau dia cuekin Selin yang berdiri enggak jauh dari posisinya sekarang. Dante, pasta saja satu sama iced americano. Take away aja ya, Bon. Bona, oke siap. Ditunggu ya. Gue siapin dulu. Dante hanya mengangguk kecil. Dia lalu sok-sokan melihat suasana kafe tanpa memedulikan Selin yang diam-diam melirik ke arahnya meskipun dia juga sok-sokan cuek sama Dante. Yuna lalu menghampiri Dante dengan ramah. Yuna, kok kamu di sini? Dante, bukannya ada pesta di Kusuma Group ya? Dante melirik ke Selin lalu dia menjawab dengan suara yang sengaja dibuat keras biar Selin dengar. Dante, saya nggak ikut. Karena saya juga nggak tahu mau datang sama siapa. Selin yang merasa tersindir lalu menyambar dengan suara yang juga dibuat keras dan sinis. Selin sebenarnya sih bisa aja datang ke pesta tanpa perlu membawa pasangan. Dante tapi tetap saja harus bawa karena di sana ada acara dansa bareng pasangan Selin Oh. Jadi udah nggak ada gandengan lagi, makanya bingung. Atau, gandengannya lagi sama cowok lain kali ya? Dante menoleh ke Selin dengan tatapan enggak suka, sedangkan Selin merasa menang. Dan, Yuna jadi canggung berada di tengah-tengah Selin dan Dante yang saling menyindir. Cutu 31. EXT. Taman rumah sakit. Malam Wijaya dan Galvin terlihat di taman rumah sakit. Mereka akhirnya ngobrol berdua. Wijaya, sebenarnya ada apa lagi sama kamu dan Riri? Kayaknya kali ini masalahnya besar sampai-sampai muka kamu kelihatan banget sedihnya. GALVIN, aku enggak tahu pak. Ternyata sikap aku selama ini udah bikin Riri enggak bahagia dengan pernikahan kami. Dia tersakiti karena sikap aku yang peduli sama Ariana. Aku bener-bener merasa bersalah atas apa yang menimpa Riri. Wijaya menepuk-nepuk pundak Galvin buat menenangkan. GALVIN, sedih papa, ngerti nggak rasanya udah ngecewain seseorang yang sayang sama kita. Wijaya, pastilah. Kamu tahu sendiri papa pernah melakukan kesalahan. Dan wajar, namanya perasaan ada kalanya muncul dan tenggelam. Galvin mengangguk, membenarkan ucapan Wijaya. Wijaya kon, dan mungkin emang kamu sekarang lagi di masa kehidupan pernikahan yang membosankan. Papa juga pernah merasakan itu, dan itu juga alasan kenapa papa pernah mendua.
Tapi papa akhirnya sadar keputusan itu salah. Wijaya menatap lekat Galvin, penuh keyakinan. Wijaya, papa yakin nanti rasa cinta kamu ke Riri pasti bakal muncul lagi kok. Ini mungkin cuma perasaan bosan sesaat aja, Vin. Apalagi kamu baru pertama kali menghadapi ibu hamil yang emosinya nggak menentu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa kamu jadi ngerasa malas sama Riri. Pokoknya kamu jangan sampai tertipu ya. Wijaya menepuk pundak Galvin lagi buat nenangin sekaligus buat kasih kekuatan. Wijaya, papa yakin kamu jauh lebih baik daripada papa Vin. Jangan lakukan kesalahan yang sama dengan papa ya. Galvin menatap lekat wajah Wijaya yang diliputi keyakinan penuh. Cutu 32. INT. Rumah Dinda. Malam Bram dan Dinda sudah ada di dalam rumah. Dinda masih terlihat cemas dan takut dengan Bram yang sikapnya tegas dan dingin. Bram itu Dante, teman kuliah kamu dulu waktu di Jerman kan? Anak pemilik Wiryo Sudirjo Group. Dinda mengangguk membenarkan. Dinda pelan iya. Bram tersenyum sinis. Bram, hebat juga ya kamu memikat laki-laki. Baru aku tinggal beberapa hari keluar kota. Sekarang sudah ada 2 laki-laki yang siap membela kamu. Kamu bayar mereka pakai apa? Tubuh kamu. Dinda kayak menahan kesal tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Dinda lalu memilih masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Sementara, Bram tersenyum sinis dan merendahkan. Cutu 33. INT. Rumah Dita. Malam Dita masuk kamar marah-marah. Dia membuang tasnya asal. Dita marah-marah, kamu itu masih aja terus-terusan ngejar Ariana padahal udah berkali-kali ditolak. Sementara aku, istri kamu yang sedang hamil anak kamu harus jalan keluar sendirian. Kamu tega banget ya, Sak. Di mana sih hati dan pikiran kamu? Saka lelah dengar semua ocehan Dita. Saka, aku mau tidur. Saka lalu beranjak keluar kamar. Dita teriak, kamu mau tidur di mana? Saka menoleh ke Dita. Saka, aku mau tidur di kamar tamu aja. Capek aku dengerin kamu marah-marah mulu. Saka lalu pergi ke kamar lain. Dita makin kesal jadinya. Dita teriak-teriak, Saka tega kamu ya, biarin aku tidur sendiri. Saka. Cutu 34. EXT. Rumah Ariana. Malam Ariana baru sampai rumah dan ketemu dengan Galvin yang juga baru sampai rumah. Ariana heran melihat rumah Galvin yang gelap dan kosong kelihatannya. Ariana, kok rumah kamu gelap? Mbak Riri kemana? Galvin menjawab dengan lemah. GALVIN, Riri dirawat. Tadi dia kontraksi jadi harus dipantau keadaannya. Ariana kaget. Dia kelihatan cemas. Ariana, tapi kondisi Mbak Riri baik-baik aja kan? Galvin mengangguk. GALVIN, oh ya Rin. Maaf ya aku jadi nggak bisa datang ke acara Kusuma Group. Ariana, ya Vin. Nggak apa-apa. Kita ngerti kok. Salam aja ya buat Mbak Riri. Galvin menatap Ariana lekat. Dia udah buka mulut mau bicara namun keduluan sama Ariana. Ariana, ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya, Vin. Ariana lalu jalan menuju pintu rumah. Tampak dia kaat lagi berpikir. VO Ariana, apa gara-gara aku ya Mbak Riri sakit? Cutu 35. INT. Cafe Jamais. Malam Yuna lalu tarik Selin dan Dante untuk duduk di satu meja. Yuna kayak gregetan sendiri dengan sikap Dante dan Selin. Yuna, kalian harus selesaikan masalah kalian sekarang juga. Jangan saling menghindar dan saling menyindir. Bona yang ada di situ ikutan mendukung Yuna dan bantu tarik Dante biar Dante enggak kabur. Bona, betul banget tuh. Enggak enak banget dilihatnya. Dante dan Selin akhirnya mau enggak mau jadi duduk bareng. Mereka tetap terlihat gengsi satu sama lain. Yuna, pokoknya kalau kalian gak juga ngomong sebelum pulang, gue bakal kunciin di Jamais. Bona mengangguk setuju. Sementara, Selin dan Dante kaget. Cutu 36. INT. Apartemen Sisil. Malam Sisil dan Coki jalan masuk ke unit apartemen Sisil. Sisil, malam ini tuh aneh banget ya. Mulai dari Bu Wiryo yang kayak kepo banget sama flash disk itu sampai cowok misterius yang dansa sama Bu Ariana. Gue jadi penasaran banget. Kira-kira siapa ya cowok itu? Coki hanya mengedikkan bahunya. Enggak tahu juga. Sisil, tapi gue udah cek tadi daftar tamu yang hadir. Dan kayaknya nggak ada yang nggak gue kenal. Semuanya gue udah ketemu dan tahu mereka pakai topeng yang mana. Dan nggak ada tuh yang pakai topeng sama kayak topeng yang dipakai sama pasangan dansa Bu Ariana. Coki terlihat berpikir. Coki, tapi kayaknya omongan lo tadi bener deh. Gue yakin kalau cowok misterius itu Saka. Sisil, kok lo bisa bilang gitu? Coki lalu cerita ke Sisil. Coki, gue kemarin ketemu sama Saka.
Dan Saka sempat bilang kalau dia bakal lakukan apapun untuk datang ke pesta topeng Kusuma Group. Sisil kaget. Sisil bisa jadi si itu pas Saka. Tapi kalau nggak cerita sih sama gue sebelumnya, kan gue bisa antipati tuh jagain Bu Ariana. Oke ya, gue nggak tahu kalau apa yang dibilang Saka itu beneran. Bisa aja kan dia gertak doang. Sisil akhirnya mengangguk mengalah. Cutu 37. INT. Cafe Jamais. Malam Selin yang melihat dan Tengga juga memulai percakapan akhirnya nggak tahan. Dia terlihat gregetan banget. Sedangkan Dante malah diam dan bingung sendiri. Selin, sebenarnya apa yang bikin kamu menghindari aku? Dante mendengus pelan. Dante, kamu nggak usah pura-pura lagi. Untuk apa dekati saya lagi? Kamu kan sudah dapat semua uang yang kamu butuhkan sebagai modal usaha dari ibu saya kan? Selin kaget mendengar itu dan kalau Dante salah paham. Selin, kamu salah paham Dante. Kamu pasti enggak mendengarkan sampai akhir, makanya kamu mengambil asumsi sendiri. Dante menggeleng. Dante, saya enggak percaya kamu bisa semunafik itu. Saya pikir kamu beneran tulus mencintai saya, tapi ternyata saya tertipu juga. Harusnya dari awal kamu bilang aja kalau kamu butuh uang. Saya pasti akan kasih sebanyak yang kamu mau. Dante lalu menalihkan tatapannya pada Yuna. Dante, kita berdua sudah mengobrol, jadi sekarang saya bisa pergi kan? Dante lagi beranjak duduknya dan pergi. Cutu 38. INT. Rumah Ariana. Malam Ariana terlihat sedang menelepon Kusuma. Ariana, pestanya sukses kopi walau papi sama mami tadi harus pulang cepat. Jedap oke. Nanti Arin minta bias sama Pedro balik ke rumah besok pagi. Jedap oke, bye papi. Ariana lalu menutup teleponnya. Dia lalu terdiam. Dia kembali teringat sama pesta dansa tadi. Ariana lalu memeluk dirinya sendiri dan tampak berpikir. Veo, Ariana, kenapa pelukan sama sentuhan pria itu tampak sangat familiar? Apa dia memang Saka ya? Jeda, kalau iya, ngapain dia datang ke pesta? Tapi nggak berusaha bikin aku kenal. Kira-kira Saka mau ngapain ya? Paralel with 39. INT. Rumah Dita, kamar. Malam Saka yang berbaring di kasur dengan mata menatap langit-langit kamar. Dia juga memikirkan dansa tadi sama Ariana. Veo, Saka, aku kangen sama kamu Rin. Sampai rasanya aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan bisa peluk kamu kayak tadi justru bikin aku makin kangen lagi. Saka tampak sedih. Saka terdiam sesaat menikmati rasa rindunya ke Ariana. Lalu beberapa waktu setelahnya tampak wajah Saka penuh dengan tekad. Veo, Saka, apapun yang terjadi, aku akan tetap mempertahankan kamu, Rin, karena aku yakin hanya kamu yang sanggup kasih aku ketenangan. Tidak, tapi gimana caranya aku bikin kamu tahu ketulusan aku, Rin? Split screen. Saka dan Ariana sama-sama sedang saling memikirkan. Cutu 40. INT. Rumah pagi. Pagi established pagi hari. Rumah Yuna. SFX. Bunyi bel rumah Yuna. Yuna baru saja ganti baju bersiap mau kerja. Dia terlihat bingung sekaligus kesel, pagi-pagi udah ada tamu. Veo, Yuna, siapa sih pagi-pagi gini udah datang bertamu? Yuna lalu taruh sisir dan jalan menuju pintu. Dan saat dia buka pintu, Yuna kaget banget. Of Yuna, tampak seorang cowok datang sambil bawa bunga. Yuna mengerutkan keningnya bingung. Dia tampak bengong. Veo, Yuna, siapa nih cowok? Cowok itu tersenyum manis sambil mengulurkan bunga di tangannya ke Yuna. Cowok, hai, kamu pasti bingung ya? Aku calon suami kamu, jreng. Yuna terbelalak kaget. Cutu 41. EXT. Ariana Glow. Pagi establishment head kantor Ariana Glow. Tampak Selin jalan mau masuk ke dalam kantor, sambil sesekali disapa staf lainnya. SFX. Panggilan masuk HP Selin. Selin berhenti dan menepi ke dinding lalu angkat teleponnya. Selin angkat telepon sambil melihat sekitar. Selin, ya, gimana? Jeda mendengarkan, jadi lo gak dapat apa-apa dari masa lalu Bu Wiryo. Tampak kesal, ya sudah. Selin menutup telepon dengan geram. Veo, Selin, ternyata Bu Wiryo cukup cerdik juga sampai-sampai informan gue gak bisa melacak masa lalunya. Selin menghela napas dan berpikir, Veo, Selin sepertinya dia juga sudah menghilangkan jejak masa lalu. Sampai data rumah sakit tempat dia melahirkan juga gak ada apa-apa. Selin tampak pusing sendiri dan berpikir keras. Selin, gue harus melakukan apa lagi untuk menggali masa lalunya? Dia memang lawan yang sulit. Dia gak sebodoh itu membiarkan orang lain tahu soal masa lalunya. Selin tampak geram sambil menggenggam HP-nya kuat.
Selin melihat sekitar lalu memasukkan HP-nya dan lanjut jalan menuju rumahnya. Cutu 42. INT. Kamar rawat. Pagi tampak Galvin masuk ke dalam kamar rawat Riri. Terlihat Riri sedang tertidur dengan tenang. Galvin berjalan mendekat dan melihat Riri dengan tatapan sedih. Galvin lalu mau mengusap kepala Riri tapi dia tahan. Galvin, gumam Riri, maaf. Ya Ri. Aku sudah berusaha, tapi apapun yang aku lakukan, sepertinya aku belum juga bisa mencintai kamu sepenuh hati. Galvin tampak menghela napas lalu menutup matanya sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Galvin, maafin aku. Galvin tampak menyesal. Riri membuka matanya perlahan sambil menahan tangis mendengar perkataan Galvin Build saat momen Cutu 43. INT. Ruangan Ariana. Pagi tampak Ariana sampai di kantor dan membuka pintu ruang kerjanya. Ariana tampak kaget melihat Dinda yang sudah ada di sana. Dinda berdiri sambil senyum menyambut Ariana. Ariana berjalan ke arah Dinda. Ariana loh, Din, kamu kok di sini? Dinda iya nih Ariana kenapa? Tumben pagi-pagi banget, kamu ada masalah? Ariana tampak khawatir. Dinda enggak Korin, aku kesini bawa sarapan buat kamu. Belum makan, kan? Ariana tersenyum lalu memeluk Dinda, dan gestur minta Dinda duduk kembali. Ariana kebetulan sih, belum. Ariana duduk di kursinya sambil melihat Dinda dengan lekat. Ariana tapi... Kamu kesini bukan mau bawain aku sarapan aja kan? Dinda tertawa kecil dan mengangguk. Dinda kamu tahu aja, Dinda tampak murung. Ariana ada apa Din? Ada masalah apa? Dinda menghela napas dan tampak sedih. Dinda jadi sebenarnya semalam aku bertengkar dengan Bram. Ariana kamu bertengkar kenapa lagi emang? Dinda itu gara-gara Dante maksa mau nganterin aku pulang karena takut aku disakiti lagi sama Bram. Ariana jadi khawatir juga sama Dinda. Riana tapi kamu nggak apa-apa kan Din? Dinda semalam sih dia nggak main tangan. Tapi ada aja yang bikin aku sakit hati sama dia. Ariana apa emang? Dinda gara-gara Bram lihat aku pulang sama Dante dan pernah lihat aku sama Saka. Dia nuduh aku jual tubuh aku buat deketin Dante dan Saka. The way dia nuduh itu bener-bener nyakitin dan rendahin aku. Ariana tampak kaget. Ariana Din, kamu nggak pantas diperlakukan kayak gitu walaupun kamu istri Bram. Itu termasuk kekerasan verbal Din. Suami macam apa yang ngatain istrinya kayak gitu? Dinda menghela napas berat. Dinda aku juga nggak tahu Rin. Jujur aku bingung. Ariana Din, sebenarnya aku masih penasaran deh. Kamu kenapa sih masih aja bertahan di hubungan yang, hubungan yang toksik kayak gini? Dinda terdiam sejenak. Dinda itu, karena aku udah punya janji Rin. Ariana tampak bingung. Ariana janji sama siapa? Dinda menatap Ariana lekat. Cutu 44. INT. Rumah Dita. Pagi established rumah Dita. Tampak Saka keluar dari kamar dengan pakaian yang sudah rapi. Saka udah siap dengan setelan jasnya dan bawa banyak amplop berisi CV. Dita keluar dari dapur bawain Saka minuman dan kasih ke Saka. Dita kamu mau kemana sih? Sak, pagi-pagi udah rapi gini. Saka minum minuman dari Dita. Setelah selesai Saka memberikan kembali gelasnya Dita. Saka aku mau melamar kerja. Dita memandang heran. Dita sekarang kan udah zamannya apa-apa pakai internet. Lewat email. Ngapain sih capek-capek kayak ngemis kerjaan gitu sih? Kayak desperate banget tahu gak? Saka cara kayak gini lebih ampuh buat mengesankan pemilik perusahaan. Supaya kita bisa ngobrol secara langsung. Kalau lewat email kan belum tentu dibaca. Saka menghela napas. Saka lagian. Ini aku lakuin demi kamu dan anak aku. Jadi please jangan malah nambah beban pikiran aku. Ya, jeda aku pergi dulu. Saka kemudian pergi meninggalkan Saka. Kita tampak mencibir dan tidak peduli lalu balik masuk ke dalam dapur. Cutu 45. EXT. Rumah Yuna. Pagi Yuna masih tampak kaget melihat cowok tampan di depannya yang ngaku calon suami sambil bawa bunga. Lalu dari arah belakang cowok itu mamanya Yuna nongol. Yuna loh, Mama, kok kesini lagi? Terus ini siapa? Ibu Yuna kamu gak suruh Mama dan Anwar masuk dulu? Gak enak banget ngobrol depan pintu gini. Yuna duh, kok Mama gak bilang-bilang sih mau kesini? Yuna kan mau kerja sekarang. Nanti telat. Ibu Yuna menghela napas dan melihat ke arah Anwar sambil senyum tipis. Ibu Yuna kamu kan atasan di sana.
Gak apa-apa kali datang agak siangan gitu. Jeda udah ayo masuk dulu. Ibu Yuna pun menerobos masuk diikuti Anwar yang tersenyum manis ke Yuna sambil bawa bunganya. Akhirnya Yuna gak bisa nolak dan tampak pasrah. Yuna kemudian ikut masuk kembali ke dalam rumahnya. Cutu 46. INT. Ruangan Ariana. Pagi Ariana tampak siap mendengarkan penjelasan Dinda berikutnya. Dinda tampak ragu dan sungkan. Dinda, sebenarnya latar belakang pernikahan aku sama Bram bukan berawal dari cinta. Kami memang dekat, tapi, Ariana tapi, Dinda tapi atas dasar hutang budi. Sebenarnya aku gak enak mau cerita ini ke kamu Rin. Ariana tampak tenang mendengarkan Dinda. Ariana jangan gak enak Din. Aku siap kok buat dengerin segala cerita kamu. Aku bukan tipe orang yang akan menghakimi kisah hidup orang. Karena aku nyadar aku nggak ada di posisi dia, so, feel free aja buat cerita. Oke. Dinda mengangguk sambil tersenyum kecil. Dinda menarik napas panjang. Dinda sedang menyiapkan diri untuk cerita. Dinda, sebenarnya aku berutang budi banyak pada keluarga Bram. Kalau bukan karena keluarga Bram, mungkin aku nggak akan bisa jadi dokter kayak sekarang. Impian aku dari kecil. Jujur dari dulu aku pengen jadi dokter karena sering melihat orang tua aku yang gampang sakit-sakitan. Tapi ketika aku jadi dokter, mereka malah udah nggak ada sekarang. Dinda menarik napas panjang untuk melanjutkan ceritanya. Ariana mendengarkan dengan seksama. Dinda bukannya cuma membiayai biaya kuliah aku sampai lulus spesialis di Jerman. Bahkan orang tua Bram juga membiayai pengobatan dan kehidupan orang tua aku. Orang tua Bram sangat menyayangi aku seperti anaknya sendiri. Itu sebabnya mereka menginginkan aku menjadi menantunya. Mereka ingin aku untuk selalu berada di samping Bram. Ariana tapi Din, Bram gak berhak memperlakukan kamu seperti ini. Dinda, ini adalah konsekuensi atas keputusan yang sudah aku ambil Rin. Aku sudah janji terhadap orang tua Bram kalau aku gak akan pernah meninggalkan Bram dalam keadaan apapun. Lagi pula Bram dulu tidak seperti ini. Tapi entah kenapa beberapa tahun dia tiba-tiba berubah. Dinda menghela napas. Dinda, mungkin alasan ini menurut orang-orang sepele. Harusnya kalau cuma karena janji aku bisa aja mengingkarinya. Tapi aku nggak bisa melakukan itu. Kebaikan orang tua Bram terhadap keluargaku masih sangat terngiang di pikiran aku. Bahkan sampai sekarang. Dinda tampak sedih. Ariana meraih tangan Dinda dan menggenggamnya erat. Cutu 47. INT. Rumah Yuna. Pagi tampak bunga yang dibawa Anwar ditaruh di meja. Sementara Ibu Yuna dan Anwar duduk di ruang tamu. Tak lama Yuna muncul sambil membawa air buat ibunya dan Anwar. Ibu Yuna, nah, sekarang kamu kenalin dulu. Ini Anwar, anak Pak Lurah yang mau Mama jodohkan sama kamu. Jreng. Yuna tampak kaget. Anwar salam kenal. Yuna, saya Anwar. Anwar tampak sangat sopan dan lembut. Ibu Yuna tersenyum. Ibu Yuna, dulu kamu. Mama suruh ketemu sama Anwar kan gak mau terus. Makanya sekarang Mama ajak aja Anwar ke Jakarta. Jeda melihat Anwar yang tersenyum ramah. Anwar bakal tinggal di Jakarta beberapa hari supaya kamu dan Anwar bisa kenalan lebih jauh lah. Yuna masih gak ngangka dan agak shock. Yuna tapi, Ma, Yuna masih gak mau berhubungan sama siapa-siapa dulu. Ibu Yuna, udah. Saling mengenal aja kan gak ada salahnya. Iya, kan Anwar. Anwar mengangguk setuju. Ibu Yuna, Anwar ini juga pintar banget. Lulusan D3 peternakan dan punya peternakan kambing sama sapi yang besar gitu di beberapa tempat. Wajah Yuna masih tampak gak suka. Cutu 48. INT. Ruangan Ariana. Pagi wajah Dinda kayak mau menitikan air mata saat Ariana menggenggam tangannya erat. Dinda, maaf ya, Rin, aku malah jadi emosional gini kalau ngomongin soal ini. Ariana menggeleng dan semakin erat menggenggam tangan Dinda. Ariana, nggak apa-apa Din. Kamu itu bener-bener kuat dan baik banget ya, Din. Aku akhirnya sekarang mengerti seberat apa posisi kamu. Aku menghargai keputusan yang udah kamu ambil. Kamu perempuan mandiri yang berpegang teguh pada janji. Tidak, tapi kamu juga harus ingat. Jangan sampai kamu melupakan kebahagiaan diri sendiri hanya karena janji itu, Din. Mata Dinda tampak berkaca-kaca. Tangan Dinda dan Ariana saling menggenggam. Dinda, you know Rin, kamu adalah orang pertama yang tahu alasan aku nggak bisa pisah dari Bram. Jujur sebelumnya aku belum pernah seterbuka ini sama orang lain. Ariana tersenyum ke Dinda. Ariana, bukannya sekarang ini aku bukan orang lain lagi ya bagi kamu. Kita sahabat kan?
Dinda makin terharu. Dinda iya, kita sahabat. Ariana orang lain mungkin menganggap kita wanita yang kuat, tapi terkadang kita juga butuh support. Itu gunanya aku di sini buat kamu. Oke, Dinda tersenyum dan mengangguk mengiyakan. Cutu, 49, INT, Kantor Kusuma. Siang established Kantor Kusuma. Tampak Selin datang ke kantor Kusuma dengan niat mau menemui Dante. Selin berhenti di depan tuangan Dante dan bertanya dengan salah satu staf di sana. Selin, Pak Dante-nya ada. Staf, wah maaf, Bu. Pak Dante sudah keluar untuk meeting. Kebetulan hari ini meetingnya di luar kantor. Heran apa ibu gak konfirmasi dulu ke bapak? Selin gak jawab. Selin oke. Makasih ya. Setelah bilang makasih, Selin lalu lanjut jalan. Sewaktu lewat ruangan Anjani, dia berhenti. Selin melihat sekitar. Tampak staf tadi sibuk dengan pekerjaannya. Selin kayak dengar suara Anjani dari luar. Selin pun memilih menguping di luar ruangan. Paralel with 50, INT. Ruangan Anjani. Siang tampak di ruangannya Anjani lagi di tengah dalam pembicaraan sama Kusuma by phone. Anjani, aku gak mungkin salah lihat, Kusuma. Aku yakin itu kalung yang sama dengan yang aku punya. Dan pasangan kalung itu ada di coki jreng insert. Wajah kaget Selin di luar ruangan. Anjani, sewaktu aku dikonfirmasi coki bilang dia dapat dari orang tuanya yang sudah meninggal. Apa gak terlalu kebetulan? Jeda, apa menurut kamu itu berarti? Coki itu anakku. Wajah Anjani tampak gelisah. Paralel with 51. INT. Kantor Kusuma. Siang Cu. Wajah Selin kaget. Selin sampai menutup mulutnya karena terlalu terkejut. Veok, Selin, kok bisa Bu Wiryo malah mikir gitu ya? Selin tampak bingung dan berpikir. Veok, Selin, lagian kenapa flash disk itu malah ada di coki coba? Selin jadi makin penasaran. Selin pelan, tapi gue gak tahu kenapa. Gue yakin anak Bu Wiryo itu Saka, sih. Selin jadi mikir sejenak dan terdiam. Selin, cuma ada satu cara buat mastiin ini. Gue harus melakukan tes DNA antara Bu Wiryo dan Saka Cu. Wajah Selin tampak bertekad. Cutu 52, INT. Aksi, siang intercut with 53, INT. Cafe Jamais. Siang tampak Ariana lagi berada di dalam taksi sambil menerima telepon dari Yuna. Ariana, ya ini gue udah di taksi kok. INTERCUT with established Cafe Jamais. Tampak Yuna terlihat gelisah sambil mondar-mandiri menelpon Ariana. Yuna, gimana dong nyokap gue? Rin, pokoknya gue mau tolak aja. Ariana tampak menghela napas mendengar Yuna yang tampak panik banget. Ariana, ya udah sabar. Lo tenangkan diri dulu coba. Jangan mikir aneh-aneh dulu, Yun. Sewaktu menelpon Yuna, tiba-tiba perhatian Ariana tercuri sama Saka yang jalan di pinggir jalan. Pof, Saka jalan sendiri di bawah terik matahari sambil bawa amplop coklat. Saka tampak mengusap keringat, kecapean dan kepanasan. Kelihatan desperate banget. Ariana terdiam dan memperhatikan Saka. Tuh, wajah Ariana yang langsung sedih sambil menutup mulutnya dengan salah satu tangan. Yuna, Arin, lo dengerin gue gak sih? Ada apa? Ariana tampak tersadar dan kembali fokus dengan telepon Yuna. Ariana, oh gak apa? Apa? Ya udah, lo tungguin gue ya. Bentar lagi juga sampai. Yang penting tenangin diri lo dulu. See ya, Yuna. Oke Rin, see you. Ariana menutup panggilan telepon Yuna dan kembali melihat keluar jendela mencari Saka. Ariana, di mana tadi Mas Saka? Jeda sedih, kasihan banget dia sekarang. Ariana tampak sedih sambil berkaca-kaca mau nangis. Cutu 54. INT. Cafe Jamais. Siang tampak Tommy nyamperin Bona yang lagi sendirian sambil liatin Yuna yang tampak gelisah. Tommy ngobrol sama Bona. Tommy, Bon, lo tahu gak itu si Yuna barusan kenapa sih nelepon kayak sambil menggerutu gitu sama Ariana? Ada masalah. Bona, oh tadi si Yuna cerita kalau ibunya balik lagi ke Jakarta. Tommy terus, kok gelisah gitu? Bona, ya gimana enggak, ibunya balik sama cowok yang mau dijodohin sama dia. Tommy tampak terkejut sebentar. Tommy, oh, ya paling nanti juga cowoknya capek tuh kalau ngadepin Yuna yang kepala batu dan galak. Jadi sebenarnya si Yuna gak perlu khawatir ya kalau dia dijodohin pun. Kamera cam fokus Yuna jalan di belakang Tommy, dan ternyata Yuna mendengar kata-kata Tommy. Cu, Bona udah tegang aja, dan kasih kode ke Tommy. Tommy masih gak ngeh. Yuna, oh jadi di mata kamu selama ini aku kayak gitu, ya? Jreng, Tommy berbalik dan kaget. Yuna, makanya kamu senang sekarang pisah sama aku.
Yuna tampak kesal banget. Tommy ya bukan gitu Yun, tapi kan. Yuna udahlah jangan banyak omong lagi. Jangan sampai nyesel aja. Tom, kalau sampai aku nerima lamaran dari orang itu dan ternyata orang itu lebih baik dan mapan daripada kamu. Yuna menatap Tommy tajam. Cutu 55. INT. Rumah GALVIN. Siang established rumah Galvin. Tampak Niken membantu Riri jalan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Wijaya membawa tas Riri dan jalan di belakang mereka. Niken bawa Riri duduk di sofa. Riri makasih ya. Ma, Pa, jadinya harus jemput aku di rumah sakit gini. Wijaya ya gak apa-apa dong. Kamu jangan jadi gak enak gitu sama papa dan mama. Niken iya. Ini tuh udah kewajiban orang tua. Jeda papa tolong bawa tasnya ke kamar aja ya. Wijaya mengangguk dan bawa tas Riri masuk ke dalam. Niken Ri, kamu harus ingat ya kata dokter. Kamu harus kurangin stres. Jangan kebanyakan overthinking. Riri cuma mengangguk, mengiyakan. Niken ya udah. Mama siapin makan siang dulu. Kamu istirahat aja dulu di sini ya. Riri makasih ya, Ma. Riri pun duduk di sofa saat Niken ke dapur. Riri kayak terdiam galau lagi. Riri melihat foto pernikahannya dengan Galvin yang tampak tersenyum bahagia. Buyut saat momen VO, Riri kenapa ya mas? Susah banget untuk memenangkan hati kamu. Selama ini aku pikir jawaban untuk masalah kita adalah waktu. Riri lalu menoleh lemah ke arah Niken yang sibuk memasak dan Wijaya yang keluar dari dalam lalu menghampiri Niken. Riri kembali melemparkan pandangannya ke foto pernikahannya. VO Riri aku pikir waktu akan bisa menumbuhkan perasaan cinta kamu sama aku. Wajah Riri sedih. Matanya berkaca-kaca tapi ternyata waktu justru kasih tahu aku kalau cinta itu mungkin emang gak bisa dipaksakan. Riri meneteskan air mata sambil memandang fotonya bersama Galvin sambil mengelus perutnya. Cutu 56. EXT. Cafe Jamais. Siang Ariana tampak turun dari taksi dan mau jalan masuk ke dalam kafe. Baru saja jalan mau masuk, Yuna malah kelaur dari Jamais. Ariana loh, malah udah di luar. Yuna kita makan siang di luar aja yuk, Rin. Gue males di dalam. Ariana tampak bingung. Ariana kenapa lagi sekarang? Yuna gue kesel banget sama si Tommy. Ariana makin bingung. Ariana lo berantem lagi sama Tommy. Yuna lalu menggandeng Arian dengan muka bete. Yuna tar aja ceritanya. Kita cari tempat enak dulu aja buat ngobrol. Yuk. Ariana mengangguk abstrak saja dan mengikuti mau Yuna. Mereka berjalan meninggalkan Jamais. Cutu 57. EXT. Sebuah taman. Siang established jalanan padat Jakarta siang hari. Tampak di sebuah taman. Sisil sama Coki lagi nyemil di bangku taman. Mereka dengan sweet suap-suapan. Sambil tertawa sesekali. Sisil sampai sekarang gue gak ngangka sih. Ternyata lo orangnya sweet banget. Coki ya. Baru tahu. Gue lebih manis dari gula. Asal lo tahu aja Sil. Sisil tertawa sambil memukul pelan pundak Coki. Sisil iya. Dulu gue malah mikir lo itu gak peka dan cuek. Coki tersenyum lalu menjawil dagu Sisil dengan gemas. Coki ya, lo beruntung aja karena gak semua cewek bisa diperlakukan kayak gini sama gue. Sisil mencibir bercanda. Sisil penasaran, beneran deh. Lo udah berubah jauh, tahu. Tapi sebenarnya kenapa sih lo tuh selalu aja mau bisnis-bisnis gak jelas yang berbahaya gitu? Coki menghela napas dan melihat ke langit. Coki ya alasannya sih cuma satu. Sisil apa? Coki uang. Sisil menyipitkan matanya makin penasaran. Sisil sebegitu berartinya ya uang buat kamu. Jangan-jangan kalau disuruh milih antara uang sama aku, kamu bakal pilih uang ya? Coki tertawa dan spontan jawab. Coki ya jelaslah jeleng. Sisil malah kaget. Wajah Coki yang ikutan kaget karena keceplosan dan segera menutup mulutnya. Cutu 58. EXT. Sebuah taman sisi lain. Siang di sisi lain taman. Tampak Yuna sama Ariana juga ngobrol di taman karena mau cari udara segar. Yuna di sini aja ya. Ariana oke. Terus gimana ceritanya? Yuna menghela napas panjang. Yuna setelah gue pikirin kayaknya gue mau terima aja deh lamaran itu. Ariana tampak bingung. Ariana bentar deh. Yun, bukannya tadi di telepon lo mau nolak aja. Sekarang kok malah mau terima? Yuna tampak kesal. Yuna ya. Soalnya gue kesel sama Tommy. Ariana loh kok Tommy? Hubungannya apa lagi? Yuna gue kesel masa Tommy bilang gak akan ada cowok yang tahan sama sifat gue. Ariana lalu menggeleng. Ariana ya ampun Yun.
Ini kita lagi bahas pernikahan, bukan permainan yang besok kelar. Pernikahan itu harus lo putusin dengan kepala dingin ya. Jangan cuma gara-gara kesal sama Tommy doang. Yuna terdiam saja. Ariana plus. Gue juga mau tahu sih siapa itu namanya. Yuna Anwar. Ariana iya Anwar. Dia pria yang seperti apa? Coba deh ngobrol dulu. Yuna tampak agak tenang dan mengangguk dengan ucapan Ariana. Cutu 59. EXT. Sebuah taman. Siangcu. Perubahan wajah Sisil yang tampak marah banget ke Coki. Sisil lalu berdiri dengan kesal. Sisil jadi uang lebih penting dari gue. Coki kemudian berdiri dan coba nenangin Sisil. Coki gumam, duh. Pakai keceplosan segala. Jedak gak gitu sayang. Gue tadi. Sisil terus nanti lo bakal ninggalin gue demi uang dong. Terus kalau lo ketemu sama tante-tante yang punya duit banyak pasti ninggalin gue juga. Coki mau jelasin tapi Sisil udah lebay banget marah sama Coki sampai main pergi aja. Coki gak gitu sayang. Dengerin dulu. Hei mau kemana? Sisil gue gak ngangka ya. Ternyata lo begini. Sisil sambil lari meninggalkan Coki. Coki panik Sil. Sisil jeda. Haduh kenapa harus keceplosan kebiasaan lama sih lari juga Sil. Bukan gitu maksud gue Coki ngejar Sisil. Cutu 60. EXT. Depan sebuah kantor. Siang di depan sebuah gedung kantor tolong disesuaikan. Saka tampak lagi diusir sama satpam. Satpam datar. Tegas di sini gak terima pelamar kerja. Gak ada lowongan. Saka maksa, saya cuma mau masukin CV aja. Pak, ke hardnya pun gak apa-apa. Satpam tampak kesal. Satpam gak bisa Saka masih ngotot. Saka ya udah saya nitip di bapak aja. Boleh kan? Tolong. Ya pak, satpamnya malah makin keras. Satpam aduh, bapak ini ngotot banget ya. Saya udah bilang perusahaan ini gak buka lowongan kerja lebih baik pergi aja. Saka tampak kesal tapi memilih untuk mengalah dan pergi. Saka meninggalkan gedung itu. Cutu 61. EXT. Sebuah taman sisi lain. Siang Yuna dan Ariana masih duduk di tempat yang sama. Mereka yang sedang ngobrol kaget melihat Sisil yang sedang berlari dari jauh. Yuna yang tahu lebih dulu. Yuna Lohrin. Itu bukannya Sisil ya? Ariana berbalik dan melihat Sisil lari sambil nangis. Ariana langsung berdiri dan menghampiri Sisil. Ariana menghentikan Sisil. Ariana Sil kamu kenapa? Kok nangis gini? Sisil tak menjawab. Dia cuma menangis sesenggukan. Tak lama Coki muncul. Ariana menatap Coki tajam. Coki Sil dengerin aku dulu. Ariana lo apain Sisil sampai nangis kayak gini? Ini pasti ulah lo kan? Coki ini cuma salah paham ajarin. Ariana kalau salah paham gak mungkin Sisil bakal nangis kayak gini. Inilah kenapa gue gak mau lo pacaran sama Sisil. Pasti ujungnya lo bakalan nyakitin dia. Udah kita pergi aja dari sini. Yuyun. Ariana pergi sambil narik Sisil yang masih menangis. Yuna ikut menatap tajam Coki. Coki melihat kepergian Sisil. Coki pusing sendiri. Coki duh kenapa jadi besar gini sih masalahnya. Belum juga gue jelasin apa-apa. Main disalahin aja. Coki menghembuskan napas pasrah. Cutu 62. INT. Sebuah tempat. Siang Dante dan Galvin lagi ngobrol sambil ngopi. Ada kegalauan di wajah keduanya, tapi Galvin lebih galau dibanding Dante. Dante gimana keadaan Riri sekarang? GALVIN semalam masih di rumah sakit sih. Kemarin dokter bilang kalau dia banyak pikiran. Galvin menghembuskan napas berat. GALVIN ini semua gara-gara saya. Melihat Riri sakit seperti sekarang malah bikin saya jadi tambah bersalah tahu. Dante menatap penasaran ke Galvin. Dante kalau boleh tahu, sebenarnya perasaan kamu ke Riri sekarang itu gimana sih Vin? Galvin terdiam sejenak sambil berpikir dan menyelami perasaannya sendiri. Ya LVIN jujur sebenarnya awal ketika saya menikah sama Riri itu karena terpaksa dan yang pasti tanpa cinta. Dante kalau sekarang gimana? Galvin masih bingung harus menjawab seperti apa. Galvin terdiam sambil tampak kepikiran. Cutu 63. EXT. Jalanan. Siang Ariana, Yuna dan Sisil jalan bertiga. Sisil sudah sedikit lebih tenang. Dia menghapus air matanya. Yuna udah Sil. Cowok kayak Coki mah gak perlu lo tangisin kali. Gak ada untungnya juga buat lo. Sisil diam dan cemberut. Ariana menyenggol Yuna untuk gak ngomong macam-macam dulu. Ariana mencari cara untuk menghibur Sisil. Ariana Sil, kamu mau temenin saya belanja gak nanti abis belanja? Cereng Sisil yang masih sedih jadi heran. Sisil Bu Arin tumben mau belanja.
Biasanya ibu kan jarang belanja kayak saya. Riana, saya mau hibur kamu biar nggak bete lagi. Sisil jadi tersenyum terharu menatap Ariana. Sisil, saya jadi nggak enak sama ibu. Ibu nggak usah terlalu baik sama Sisil. Sisil nggak pantas buat dapetin kebaikan Bu Ariana lagi, Bu. Dengan ibu jadi atasan Sisil aja, Sisil udah seneng banget. Ariana menggeleng pelan. Ariana, kamu jangan ngomong gitu dong. Kamu itu jauh lebih baik daripada siapapun, Sil. Kamu juga kan sering menghibur saya kalau saya lagi bete juga. Kamu bahkan ngelakuin apapun supaya saya bisa bahagia. Saya beruntung punya kamu, Sil. Jadi sekarang biarkan saya balas kebaikan kamu selama ini ya. Sisil mengangguk sambil terharu. Sisil, makasih banyak ya, Bu. Bu Arin itu emang baik banget deh orangnya. Yuna, tapi sorry ya Rin. Gue nggak bisa ikut karena harus balik ke Jamais nih. Ariana, ya udah nggak apa-apa. Lo balik sendiri aman kan Yun? Yuna, aman. Makasih ya udah mau dengerin cerita gue juga. Ariana, sama-sama. Tak lama ada taksi lewat. Yuna menghentikan taksi itu dan masuk ke dalam. Taksi Yuna pun pergi meninggalkan Ariana dan Sisil. Cutu 64. EXT. Pinggir jalan. Siang Saka sedang jalan di depan resto. Tiba-tiba perutnya berbunyi. Saka memegang perutnya sambil menatap perutnya yang berbunyi. Saka menatap kembali resto di hadapannya. Dia mengeluarkan dompetnya yang ternyata uangnya hanya tersisa 50.000. Saka menghembuskan napas berat. Veo, Saka, kayaknya aku emang harus bener-bener hemat deh. Saat Saka mau jalan, tiba-tiba ada yang menepuk bahu Saka. Saka kaget dan melihat Anjani mengulurkan satu botol aqua padanya. Jeleng, Saka kaget dan heran melihat Anjani ada di depannya. Saka, ibu pasti senang kan sudah melihat kehidupan saya yang hancur ini. Ibu mau menghina saya seperti apa lagi? Saya siap kok mendengarkan apapun itu. Anjani tertawa kecil. Anjani, saya berdiri di hadapan kamu sekarang cuma mau kasih kamu minum. Salah kalau saya kasih kamu ini. Apa saya tidak boleh baik ke orang lain? Sak jadi terdiam mendengar itu. Anjani, saya memang tidak suka sama kamu Saka. Tapi bukan berarti saya nggak punya hati. Saya masih punya hati. Saya tahu kamu haus. Makanya ketika melihat kamu saya kasih kamu ini. Saka nampak dilema. Dia menatap minuman yang ada di tangan Anjani. Saka menarik napas panjang dan mengambil minuman itu. Saka menegaknya hingga tersisa setengah. Saka terima kasih atas minumannya. Ibu tenang saja. Suatu saat saya pasti balas kebaikan ibu karena saya nggak mau ada utang budi ke orang lain. Saya permisi. Saka langsung lanjut jalan dan meninggalkan Anjani sendiri. Anjani menatap kepergian Saka. Cutu 65. INT. Sebuah tempat. Siang Galvin masih galau dengan perasaannya sendiri. Galvin menarik napasnya panjang. GALVIN, kalau ditanya sekarang sebenarnya saya sayang sama Riri. Cuma yang bikin saya bingung, saya ngerasa perasaan saya itu kayak belum utuh gitu ke Riri. Apa itu terjadi karena saya belum selesai ya sama perasaan saya di masa lalu? Dante mengangguk paham. Dante, saya memang pernah bilang ke kamu untuk memperjuangkan apa yang membuat kamu bahagia. Tapi ingat, jangan karena mengikuti hati kamu, kamu malah membuat pilihan yang salah. Dante terdiam sejenak sambil mengingat Selin. Dante, karena kadang apa yang kita kira bisa membuat kita bahagia, tapi pada kenyataannya itu malah bikin kita hancur. It's a tricky situation. Pikir dulu yang matang. Galvin memikirkan perkataan Dante dalam. Dia setuju dengan apa yang Dante katakan. Cutu 66. EXT. Pinggir jalan. Sore Saka masih jalan mencari pekerjaan. Tiba-tiba ada taksi yang berhenti di samping Saka. Selin turun dari taksi. Jeleng, Saka dan Selin sama-sama kaget karena bertemu secara tidak sengaja. Selin memperhatikan penampilan Saka dari atas hingga ke bawah. Selin tertawa. Saka yang mendengar Selin tertawa jadi kesal. Saka, ngapain lo ketawa? Ngetawain gue? Selin, enggak kok. Cuma gue nggak percaya aja sekarang penampilan lo gembel juga ya. Keringetan. Kucel gitu. Selin melihat map coklat yang dibawa Saka. Selin, oh lo lagi cari kerjaan kan ya? Apa lo nggak mau kerja di Mariela aja gitu Sak? Ya gue bisa kok kasih lo kerjaan sebagai OB misalnya. Jeleng, Saka yang mendengar itu sangat kesal. Dia mengepalkan tangannya untuk menahan rasa marahnya karena dipermalukan Selin. Saka berjalan mendekati ke Selin lagi. Saka, lo jangan macem-macem Cel. Karma itu nyata dan lo cukup tunggu karma lo datang menghampiri. Selin tertawa kecil lagi. Selin, iya deh yang udah duluan dapat karma. Terus lo bangga gitu Sak udah dapat duluan sedangkan gue belum. Saka, terserah lo kalau lo nggak percaya.
Ales gue depat sama lo. Saka jalan meninggalkan Saka. Selin berpikir sejenak. Dia tersenyum smirk. Selin jalan ke arah Saka dan pura-pura jatuh hingga menjambak rambut Saka. Jreng Saka kaget dan teriak kesakitan. Mereka berdua jadi sama-sama jatuh. Cutu 67. INT. Cafe Jamais. Sore Anwar jalan masuk ke Jamais. Dia melihat ke sekitar sambil mencari tempat duduk. Yuna yang baru saja melayani pelanggan kaget melihat Anwar ada di kafenya. Yuna, Anwar, ngapain dia di sini? Yuna pun menghampiri Anwar. Yuna, kamu ngapain di sini? Anwar, Hayun. Aku kesini karena diminta mama kamu datang biar tahu di mana tempat kerja kamu. Yuna, aduh ngapain sih kamu repot-repot? Kamu itu jangan mau disuruh-suruh mama aku kayak gitu, Anwar. Anwar dengan ramah dan sopan tersenyum ke Yuna. Anwar, nggak apa-apa kok. Aku juga pengen tahu tempat kerja kamu dan lingkungan kamu kerja. Aku juga mau nungguin kamu selesai kerja biar aku bisa antean kamu pulang. Jreng Yuna kaget mendengar itu. Yuna, nggak usah, nggak apa. Aku pulangnya masih lama. Anwar, nggak apa-apa kok, aku tetap bakal tungguin kamu. Kamu tenang aja, aku nggak akan gangguin kerjaan kamu sama sekali. Jadi kamu bisa fokus kerja aja. Anggap aja saya gak di sini. Yuna berseru pasrah. Yuna, ya udah deh kalau itu mau kamu. Anwar, iya. Makasih Yuna. Yuna mengangguk. Yuna pergi meninggalkan Anwar yang sudah duduk di salah satu meja. Cutu 68. EXT. Pinggir jalan. Sore Saka menatap kesal ke Selin. Saka, lo sengaja ya? Selin, ya kali gue sengaja menjatuhkan diri. Saka yang malas berdebat langsung berdiri dan pergi meninggalkan Selin. Selin berdiri dan melihat tangannya yang ada rambut Saka. Selin tersenyum smirk. Mengeluarkan tisu dari dalam tasnya. Selin meletakkan rambut Saka di dalam tisu itu sambil memandang Saka yang sudah jalan menjauh. Cutu 69. INT. Cafe Jamais sisi lain. Sore Bona sedang memperhatikan Anwar yang sedang asik sendiri. Tommy yang melihat Bona menatap suatu tempat jadi menghampiri Bona. Tommy, lo lagi liatin siapa sih? Bona itu kayaknya cowok yang mau dijodohin sama Yuna deh. Soalnya tadi gue lihat dia ngobrol sama Yuna gitu. Tommy jadi ikut memperhatikan Anwar. Tommy tersenyum tipis. Tommy, halah biasa aja dia. Masih kerenan ge. Iya enggak, Bona iya sih. Tapi dia lebih mapan dibanding lo. Lo hati-hati Tom. Kalau Yuna beneran jadi entar yang ada lo lagi yang nyesel. Tommy, enak aja. Enggak lah. Bona lah masa depan kan gak yang tahu. Bona meninggalkan Tommy sendiri. Tommy masih memandangi Anwar yang sangat diam. Tommy jadi kesal sendiri. Cutu 70. EXT. Toko tas. Malam Sisil dan Ariana sedang jalan-jalan berdua di depan pertokoan. Mereka melihat-lihat pertokoan yang ada karena masih bingung mau shopping di mana. Sudah ada beberapa barang yang mereka beli. Sisil menghentikan langkahnya di salah satu toko dan itu membuat Ariana juga ikut berhenti. Sisil, Bu, makasih ya udah ajakin Sisil shopping. Mood Sisil langsung baik loh ini, Bu. Ariana tersenyum sambil mengangguk. Ariana, iya sama-sama. Saya tuh seneng deh lihat orang kayak kamu, Sil. Kamu tuh orangnya gampang sedih, tapi gampang senang juga ya. Lucu deh kamu itu. Sisil jadi malu sendiri. Sisil, saya tuh emang gitu, Bu. Nggak suka nyimpen masalah lama-lama. Menurut Sisil mending meledak sata itu juga tapi abis itu plong daripada dipendem berlarut-larut yang ada nanti makan hati sendiri. Bukan cuma itu, kalau kita terlalu sering nahan masalah itu bikin kita cepat tua juga tahu, Bu. Ariana tertawa. Ariana, oh iya, saya baru tahu. Sisil, iya. Kalau Bu Arin nggak percaya coba cek di Google deh. Ariana, ya udah nanti saya cek deh. Kamu masih ada yang mau kamu beli nggak? Sisil, nggak ada, Bu. Udah cukup. Ariana, ya udah kita pulang ya. Sisil mengangguk. Saat akan jalan pulang, Ariana malah melihat Dita sedang berada di depan toko tas. Ariana kaget. Ariana, Dita. Cutu 71. INT. Toko tas. Malam Dita lagi lihat-lihat tas dari depan toko sambil telepon Dion. Dita seperti ingin beli tas itu. Dita sayang, aku mau beli tas baru boleh kan? Ini aku lagi ada di depan toko. Ada satu yang bagus dan aku pengen koleksi itu. Kamu tahu kan aku suka koleksi tas. Kamu beliin aku ya. Dita senyum-senyum sendiri dengan ponselnya. Dita, kamu emang yang terbaik deh. Makasih sayang transferannya. Dita mengakhiri panggilannya. Saat Dita mau masuk, tiba-tiba terdengar suara Ariana. Ariana, oh gitu ya kamu. Enak banget masih bisa belanja barang mewah bahkan di saat suami kamu aja lagi susah payah buat dapetin kerjaan.
Dita terdiam. Ia berbalik dan kaget melihat Ariana yang memandangnya tajam. Cutu 72. INT, Cafe Jamais. Malam Yuna sudah bersiap untuk pulang. Dia meletakkan minuman di meja Anwar. Anwar melihat Yuna dengan senyumannya. Yuna duduk di depannya. Minuman yang Anwar pesan sudah habis. Yuna minum dulu. Anwar, ini apa? Aku kan udah nggak pesan lagi. Yuna, ini sebagai ucapan terima kasih aku ke kamu karena kamu udah nungguin aku. Anwar, makasih. Anwar pun langsung menyeruput minumannya. Anwar tersenyum ramah ke Yuna. Yuna menarik napasnya panjang. Yuna, maaf ya, bukannya aku mau nyakitin kamu. Tapi jujur aku bukan tipe orang yang nyaman dan suka dijodohin Anwar. Jujur aku nggak suka dijodohin sama kamu. Anwar membahas ucapan Yuna dengan senyuman. Dia terlihat dewasa di mata Yuna. Anwar, aku ngerti kok Yun. Kita belum pernah kenal sebelumnya jadi wajar kalau kamu juga merasa berat di awal. Tapi nggak ada salahnya dicobakan. Toh apa yang kita lakukan ini tujuannya baik. Jadi apa salahnya kalau kita jalanin dulu? Mendengar itu Yuna terdiam. Dia jadi berpikir sendiri. Yuna, kamu kenapa sih sabar banget sama aku, War? Anwar, ya karena aku mau serius sama kamu, Yun. Jreng. Yuna terdiam mendengar itu. Tapi anehnya Yuna malah nggak merasa risih dengan ungkapan dewasa dari Anwar. Anwar, ya udah mau pulang sekarang. Yuna mengangguk. Mereka berdua pun sama-sama berdiri dan jalan keluar dari resto. Cutu 73. INT, Toko Tas. Malam Dita masih kaget melihat Ariana ada di sana. Dita jadi gugup sendiri dan bersikap seolah tidak ada apa-apa. Dita, ya emang kenapa kalau aku mau belanja? Salah. Suka-suka akulah mau beli apa. Toh aku juga nggak make uang kamu kan. Jreng mendengar itu makin membuat Ariana kesal. Ariana, emang nggak tahu diri ya kamu, Dit. Sekali-sekali kamu temenin itu suami kamu buat cari kerja. Dia rela panas-panasan cuma buat kamu. Tapi lihat apa yang kamu lakuin sekarang. Bukannya berhemat malah ngabisin duit. Dita, bisa nggak sih Rin? Kamu berhenti ikut campur urusan aku sama Saka. Nggak usah sok peduli deh sama Saka. Kalian kan udah mau cerai. Jadi terserah kita dong. Ariana menggeleng tidak percaya apa yang Dita ucapkan. Ariana, aku harap suatu saat kamu ngerasain gimana sakitnya disia-siain dan gak dihargain sama orang yang kamu sayang. Pikirin itu. Dita memandang kesal ke Ariana. Ariana, Yusil. Ariana pergi lebih dulu. Sisil kesal memandang Dita. Sisil maju lebih dekat ke Dita. Sisil, hukuman pasti akan datang ke orang-orang kayak lo, Dit. Dan lo cukup tunggu sampai azab lo datang. Semoga hukuman yang lo dapat lebih dari apa yang udah dirasain Pak Saka sekarang. Dita yang mendengar itu tidak terima. Dita, lo nyumpahin gue. Sisil, bahkan tanpa gue sumpahin gue yakin itu bakalan menghampiri lo. Tunggu aja. Sisil tersenyum smirk dan meninggalkan Dita yang kesal. Cutu 74. INT, Rumah GALVIN. Malam Riri sedang ada di kamar sedang baca buku. Galvin baru aja pulang. Ia masuk kamar sambil membawa kue yang sudah ia letakkan di piring. Riri melirik sebentar ke Galvin. Galvin tersenyum ke Riri. Riri nampak tidak peduli. Galvin jalan ke Riri dan duduk di sampingnya. Riri pura-pura fokus membaca bukunya. GALVIN, sayang, lihat apa yang aku bawa. Aku bawa makanan kesukaan kamu. Riri cuma melirik kue yang ada di tangan Galvin. GALVIN, aku beliin ini sebagai permintaan maaf, aku nggak bisa jemput kamu di RS tadi. Kamu pasti suka kan? Riri menutup booknya kasar. Ia memang sangat suka kue yang dibawa Galvin. Riri meminta kue itu ke Galvin. Riri, ya udah sini biar aku makan. GALVIN, Eidson, nggak bisa. Kamu kan baru sembuh. Jadi aku suapin ya. Riri, nggak usah. Riri bisa makan sendiri, Mas. Riri menarik piring di tangan Galvin. Tapi Galvin tahan. Mereka berdua saling pandang. GALVIN, biar aku yang nyuapin. Oke. Riri terpaksa melepas paksa tangannya yang udah pegang piring yang dipegang Galvin. Galvin memotong kue itu dengan garpu dan menyuapkannya ke Riri. Riri terpaksa menerima suapan itu. Dia sangat menikmati kue itu. Galvin yang melihat Riri suka, jadi ikut senang. VO Riri, Mas Galvin, kenapa sih? Setiap kali aku mau nyerah, kenapa dia jadi sweet gini? Gimana aku bisa nyerah kalau kayak gini? Riri mengunyah sambil berhembus pasrah. Cutu 75. EXT. Warung pinggir jalan. Malam Saka tampak sedang tertidur di sebuah warung. Warung itu nampak sudah sepi. Ada ibu warung yang akhirnya membangunkan Saka. Ibu warung, Mas. Mas, bangun Mas. Saya sudah mau tutup. Saka tidak langsung bangun. Ibu warung pun membangunkan Saka sekali lagi. Ibu
Ibu warung Mas bangun. Bangun Mas, saya udah tutup soalnya. Saka pun langsung terbangun. Dia nampak sedikit linglung dan melihat sekitar. Warung nampak sudah sepi. Saka, ya ampun, maaf Bu, saya ketiduran. Saya kecapean soalnya. Bu warung, iya nggak apa Mas. Maaf saya bangunin soalnya saya mau tutup. Saka, oh iya sebentar. Saya mau bayar dulu. Saka meraba saku celananya untuk mencari dompet dan juga ponselnya. Tapi Saka tidak menemukan keduanya. Saka kebingungan. Ia berdiri dan mencari ke sekitar, tapi tetap tidak ada juga. Ibu warung, kenapa Mas? Saka, du dompet sama HP saya kok nggak ada ya Bu? Ibu lihat nggak? Ibu warung, waduh saya nggak lihat Mas. Tapi tadi di warung sih banyak yang datang. Jangan dompet sama HP Mas dicuri lagi pas lagi tidur. Jreng, Saka kaget, dia pusing sendiri. Saka, duh gimana nih? Saya jadi nggak ada uang buat bayar makanan ibu ini. Ibu warung terlihat kasihan ke Saka. Ibu warung, ya udah nggak apa-apa Mas. Namanya Masnya kena musibah, mau gimana lagi? Ibu ikhlas kok Mas. Saka, bener Bu, nggak apa-apa. Ibu warung, nggak apa-apa Mas. Saya ikhlas kok. Saka, ya ampun, makasih banyak ya Bu. Suatu saat saya gantiin ya Bu. Ibu warung, iya sama-sama. Udah gak usah dipikirin. Ibu mau tutup warung dulu ya Mas. Saka mengangguk. Saka pun pergi dari warung dengan pusing. 76. EXT. Depan apartemen. Malam Coki sedang menunggu Sisil di depan apartemen Sisil. Sisil baru pulang. Dia menatap tajam ke Coki. Sisil jalan mendekati Coki. Dia mau langsung masuk apartemen, tapi tangannya ditahan Coki. Sisil, mau apa lagi sih kamu ke Isni? Coki, Sil jangan gini dong. Dengerin penjelasan aku dulu. Masa kita baru aja pacaran udah ribut kayak gini sih? Dengerin dulu. Sisil terdiam sambil berpikir. Sisil, oke aku dengerin. Tapi lepasin dulu tangan aku. Coki, oke, aku lepasin. Coki melepas genggaman tangannya di tangan Sisil. Sisil menghadap Coki dan menatapnya dalam. Coki, aku mau cerita sama kamu kenapa buat aku uang itu begitu penting. Coki terdiam sejenak. Coki menarik napas panjang. Coki, aku pernah ada di titik dimana aku nggak punya apa-apa Sil, jadi mau nggak mau aku harus melakukan hal buruk untuk seenggaknya biar bisa punya uang untuk bertahan hidup. Dan seperti yang kamu lihat sekarang, uang juga yang bisa ngerubah aku jadi lebih baik. Coki menarik napas panjang. Coki, mungkin aku emang belum bisa jadi laki-laki sebaik yang kamu pikirin, tapi cinta aku ke kamu itu tulus. Cinta aku ke kamu itu nyata Sil, dan bisa merubahku jadi lebih baik. Jadi please maafin aku ya. Coki perlahan menggenggam tangan Sisil yang masih cemberut. Coki, aku tahu apa yang bisa bikin kamu tersenyum lagi. Sisil, apa emang? Coki tersenyum penuh arti. Dia melepas genggaman tangannya dan mengambil sesuatu di dalam jasnya. Coki mengeluarkan coklat dari dalam jas. Coklat yang diberi hiasan pita. Sisil langsung memukul dada Coki. Sisil, kesel banget sih. Kenapa sih aku tuh nggak bisa marah lama sama kamu? Kamu bisaan banget sih ngebujuk aku. Coki, ya bisa dong. Apapun tentang perempuan yang aku sayang, pasti aku cari tahu termasuk apa yang bisa bikin kamu senyum lagi. Sekarang senyum dong. Akhirnya Sisil pun tersenyum dan Coki memberikan coklat itu ke Sisil. Sisil, makasih ya. Coki, sama-sama. Mereka berdua berpelukan baikan. Sisil tersenyum bahagia. Begitu juga dengan Coki. Cutu 77. EXT. Rumah Ariana. Malam sebuah mobil taksi masuk ke halaman rumah Ariana. Ariana keluar dari taksi. Ariana kaget melihat Saka duduk di terasnya. Melihat Ariana yang sudah datang langsung membuat Saka berdiri. Ariana menarik napasnya panjang dan langsung jalan ke arah teras. Ariana berhenti di depan Saka. Ariana, Anda mau apa lagi ke sini? Bukannya saya sudah bilang kalau misal ada yang ingin Anda bicarakan, silahkan bicara sama pengacara saya. Saka, aku nggak mau ngomong apa-apa kok sama kamu. Aku cuma kangen sama kamu, Rin. Ariana yang mendengar itu, jadi menggelengkan kepalanya pelan. Ariana nggak penting ternyata. Ariana mau membuka pintu. Saat tangan Ariana dikenop pintu, tangan Saka menahan tangan Ariana. Saka, please temenin aku bentar aja, Rin. Aku mau ngobrol apapun sebentar aja sama kamu. Ariana menatap tangannya yang dipegang Saka. Ariana, bisa lepasin tangan saya? Bukankah saya sudah berulang kali bilang jangan menyentuh tangan saya sembarangan? Melihat wajah kesal Ariana, mau nggak mau Saka melepaskan tangannya. Ariana membuat pintu dan masuk. Saka mau memaksa masuk, tapi Ariana lebih dulu menutup pintu tepat di depan wajah Saka. Saka menyandarkan kepalanya di pintu Ariana. Cutu 78. EXT.
Rumah Yuna. Malam Yuna dan Anwar baru saja sampai rumah Yuna. Mereka turun dari taksi. Yuna dan Anwar saling berhadapan. Yuna, makasih ya udah nganterin aku pulang. Anwar, sama-sama. Oh iya, aku bakalan ada di Jakarta beberapa hari. Aku berharap kalau kamu nggak keberatan mau nggak aku ajak jalan besok-besok. Yuna terdiam dengan ajakan Anwar. Anwar melihat keraguan di wajah Yuna. Anwar, tapi kamu nggak perlu maksain kok. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Yuna mais terdiam dan belum bisa kasih jawaban ke Anwar. Di saat yang bersamaan Ibu Yuna membuka pintu. Ibu Yuna tersenyum sumringah. Ibu Yuna jalan ke teras. Ibu Yuna, kalian udah pulang. Pantas Ibu dengar suara kendaraan tadi. Anwar tersenyum sopan ke Ibu Yuna. Anwar, tante. Anwar pamit dulu ya. Mau pulang dulu. Ibu Yuna, iya. Hati-hati ya Anwar. Makasih udah jagain dan anterin Yuna pulang. Anwar, sama-sama tante. Anwar salin ke Ibu Yuna. Lalu naik taksi lagi. Taksi pun meninggalkan rumah Yuna. Yuna dan Ibu Yuna menatap kepergian taksi Anwar. Ibu Yuna, gimana Anwar? Baik banget kan orangnya, sambil senyum sumringah. Yuna menarik napas panjang dan langsung masuk meninggalkan Ibu Yuna sendiri di teras. Cutu 79. INT. Rumah Ariana. Malam paralel with 80. EXT. Rumah Ariana. Malam Ariana masih berdiri di balik pintu. Ariana bersandara di pintu, jantungnya berdegup kencang. Saka juga masih menempelkan dahunya di pintu. Sakarin, please biarin aku ngelihat kamu. Aku cuma mau ngobrol baik-baik sama kamu. Aku pingin ngelihat wajah kamu, Rin. Aku kangen sama kamu. Ariana hanya diam mendengar rengekan Saka. Sedangkan Saka semakin emosional sendiri tanpa tahu Ariana mendengarkan itu. Saka, aku udah capek, Rin. Aku rasa udah cukup buat aku dapat hukuman ini. Please Rin, apa nggak ada sedikit pun perasaan kamu yang tersisa buat aku? Aku gak sanggup lagi. Aku kangen kita yang dulu. Reng Ariana mendengarkan itu semua. Mata Ariana pun mulai berkaca-kaca. Saka yang sudah sangat frustasi akhirnya meneteskan air mata. Saka, jujur aku sangat menyesal, Rin. Gak ada sehari pun dalam kehidupan aku lalui tanpa penyesalan atas apa yang udah aku lakuin ke kamu. Semua orang pernah ngelakuin kesalahan kan, Rin? Apa nggak bisa aku dapat kesempatan lagi untuk kesalahan itu? Saka masih menangis terus. Saka, aku tahu kesalahan yang aku buat sangat besar sampai bikin kamu susah buat maafin aku. Tapi please maafin aku. Aku rela melakukan apapun untuk menebus semuanya. Jeda please, Rin. Malam ini aja biarin aku di sini. Aku nggak mau pergi kemana-mana selain di sini. Aku cuma mau ada di tempat yang sama kamu. Aku pengen menghabiskan malam sama kamu, Rin. Saka pun akhirnya jatuh merosot di depan pintu. Dia menunduk sambil menangis. Di balik pintu Ariana yang mendengar permohonan Saka ikut menangis. Ariana merosot terduduk di balik pintu sambil menutup mulutnya. Berharap Saka tidak mendengar tangisannya. Build dramatic moment. Di tempat yang berbeda, Saka dan Ariana sama-sama menangis. Seakan masih ada perasaan yang tersisa di antara keduanya. Split screen Arin dan Saka yang berdiri saling berpunggungan terpisahkan pintu. Dan keduanya sama-sama menangis. Chris 1. Suami pengganti episode 177. 180 DRAFT Final 1. INT, Rumah Ariana. Malam paralel with 2. EXT, Rumah Ariana. Malam Ariana dan Saka dipisahkan pintu rumah. Ariana menghapus air matanya, dan mengambil nafas menenangkan dirinya. Riana, lebih baik kamu pulang karena sudah malam, ada istri kamu yang nunggu kamu di rumah. Saka bicara dengan mantap. Saka, aku nggak akan pulang, Rin. Lebih baik aku di sini, sampai kamu bukain pintu dan aku bisa lihat kamu. Ariana bicara dengan nada marah. Ariana, sampai kapanpun kamu memohon, saya nggak akan buka pintu ini. Jadi please lebih baik kamu pulang sekarang. Ariana lalu berjalan menjauh dari pintu. Sedangkan Saka masih berdiri di sana menyandarkan badannya ke pintu dan perlahan terduduk. Badannya terlihat lemas. Saka menenggelamkan wajahnya di kedua tangannya. Cutu 3. INT. Rumah Dita. Malam Intercut with 4. INT. Sebuah tempat. Malam tampak jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dita menelpon Saka tapi HP-nya nggak aktif. Wajahnya bete banget. Dita, Saka kemana sih? HP-nya kok gak aktif? Udah jam 11 belum pulang juga.
Dita cari nomor lain. Dita telepon Tommy aja kali ya. Dita lalu menelepon Tommy. Dita Tom, lo bareng Saka gak sekarang? Tommy kaku. Cuek enggak tuh? Dita lo tahu nggak kira-kira Saka di mana? Tommy lo kan istrinya. Seharusnya lo yang lebih tahu dong daripada gue. Dita kalau gue tahu, gue gak bakalan telepon lo. UGGH. Klik. Dita kesel dan akhirnya nutup telepon. Dita lalu telepon Dion. Dita Saka sampai jam segini belum pulang-pulang. Kita bisa ketemu. Ada sesuatu yang mau aku bicarakan dan ini penting. Dion oke. Aku jemput kamu ya. Kamu di rumah kan? Dita nggak usah. Biar aku aja yang langsung ke tempat kamu. See you soon sayang. Dion see you and I miss you. Dita tersenyum lalu nutup teleponnya. Dita ambil tas dan langsung pergi. Cutu, 5, INT. Rumah Ariana, kamar Ariana. Malam Ariana berbaring di atas kasur. Ariana tampak tidak bisa tidur. INSERTFLASHBACK. Ariana masih memikirkan ucapan Saka yang mengatakan kalau dia menyesal dan rindu kepada Ariana dan kata-kata, biarkan aku di sini di tempat yang sama dengan Ariana. Ariana lalu bangkit dan duduk. Ariana jangan-jangan Saka masih di luar. Ariana tampak bimbang. Ariana aku cek aja daripada bikin kepikiran kayak gini. Ariana sibakkan selimut dan keluar untuk memastikan apa Saka masih ada di luar rumahnya. Cutu, 6, INT. Rumah Ariana. Malam Ariana mengintip Saka dari balik jendela dan melihat Saka yang tertidur di kursi teras depan rumah Ariana. Ariana kasihan melihat Saka. VO Ariana Saka benar-benar keras kepala sampai rela tidur di luar. Tapi ini nggak akan merubah semuanya Sak. Ini adalah konsekuensi pilihan kamu hianati pernikahan kita. Ariana lalu masuk kembali ke dalam kamarnya. Cutu, 7, INT. Sebuah tempat. Malam Dita bertemu dengan Dion. Dita langsung merengek sambil ngomel ke Dion. Dita aku udah nggak tahan hidup sama Saka. Saka udah nggak perhatian sama aku bahkan semakin kesini dia semakin jarang pulang. Apalagi sejak dia nemuin belanjaan itu kayaknya dia mulai curiga. Kapan kita siap untuk ninggalin ini semua sayang? Aku udah nggak bisa nunggu lama-lama lagi. Aku udah pengen lepas dari Saka. Dion menenangkan Dita. Dion kamu tenang ya, besok aku akan siapkan semuanya. Tempat tinggal sudah tinggal dikit lagi biar kamu nyaman di sana. Dita tersenyum. Dita pokoknya kita harus segera pergi ya. Aku mau hidup sampai tua sama kamu. Dion iya sayang. Dita menggandeng Dion dan terlihat bahagia dengan Dion. Cutu, 8, EXT. Rumah Ariana. Malam kontras dengan Saka yang tertidur dengan meringkuk dan badannya terlihat kedinginan. Saka terlihat menyedihkan namun saat itu pintu terbuka dan ternyata Ariana membawakan Saka selimut dan menyelimuti Saka. Ariana dengan pelan menyelimuti Saka. Ariana menatap Saka dengan mata berkaca-kaca. Ariana seakan ingin memegang wajah Saka namun Ariana menahan itu. Ariana kembali menguatkan hatinya. VO Ariana aku memang kecewa dan sakit hati. Tapi aku bukan orang yang sekejam kamu, Saka. Rasa sakit yang mungkin tak akan pernah pulih. Ariana lalu masuk ke dalam rumah. Cutu, ESHTABLISHED pagi hari 9. INT. Kontrakan Tommy Bona. Pagi Tommy dan Bona mau berangkat kerja. Tommy gue jadi kepikiran soal Saka. Semalam kan Dita bilang Saka belum balik tuh sampai tengah malam. Gak bisa dikontak juga. Bona kemana ya kira-kira? Gak mungkin mabuk lagi kayak waktu itu kan? Tommy kayak khawatir. Tommy nah itu dia. Gue takut si Saka kenapa-napa. Bona coba telepon deh Tom. Kali aja udah bisa. Tommy oke. Gue coba lagi. Tommy pun telepon HP Saka. Dan tersambung. SFX. Nada sambung HP. Telepon di loudspeaker supaya Bona bisa dengar. Lalu tiba-tiba ada yang angkat telepon. Tommy langsung nyerocos. Tommy sak ya ampun bro lo di mana sekarang? Pekerjaannya bikin orang-orang cemas ya tapi tiba-tiba yang terdengar malah suara orang lain. Yang dimirip-miripin sama polisi. OS polisi palsu apa ini kerabat dari saudara Saka? Tommy Bona bingung. Tommy benar pak, Saka ada di mana? Kenapa HP-nya ada di bapak? Bapak siapa? OS polisi palsu saudara Saka saat ini ada di kantor polisi karena diduga terlibat peredaran obat-obatan terlarang Jeng Bona dan Tommy kaget banget. Tommy Bona kenapa scam Cutu? 10. EXT. Kantor Kusuma pagi Selin ingin bertemu dengan Dante dan papasan dengan Dante yang baru datang di kantor Kusuma.
Selin, aku mau minta waktu buat ngomong. Selin memegang tangan Dante. Dante coba lepaskan dengan pelan. Dante sepertinya sudah tidak perlu ada yang dibicarakan lagi. Selin, Dante, aku akan jelaskan semuanya. Dante, kamu mau jelaskan apa lagi? Rasa percaya saya sudah hilang sama kamu. Selin, apa yang kamu dengar itu salah paham Dante. Aku tidak pernah menerima uang sepeser pun dari ibu kamu. Dante, telinga saya masih berfungsi dengan baik Selin. Jadi percuma saja kamu bilang seperti itu. Saya gak akan percaya. Selin, kamu hanya mendengar sepotong percakapanku dengan ibu kamu saja. Dante, sudah, cukup. Selin, kalau kamu gak percaya sama aku bisa buktikan itu. Silakan saja tanyakan pada ibu kamu. Saat itu Anjani datang dan Selin langsung memanggil Anjani. Selin, Bu Wiryo, tunggu. Anjani menoleh. Selin, ada yang mau saya tanyakan. Anjani menatap Selin tajam. Begitu juga dengan Dante. Selin, tolong katakan kepada Dante kalau saya tidak mengambil sepeser pun uang Anda karena saya tulus cinta dengan anak Anda. Anjani melihat Selin dan tersenyum smirk. Cutu, 11. INT, kontrakan Tommy Bona. Pagi Bona dan Tommy masih kaget. Tommy bicara dengan panik. Tommy, Pak, tolong lepasin teman saya, Pak. OS polisi palsu, kalau teman Anda mau saya lepaskan, Anda harus siapkan uang sebagai uang jaminan. Dengan seperti itu, saya bisa urus sisanya. Saya bisa lepaskan teman Anda. Karena kalau tidak dan teman Anda ini diproses sesuai hukum yang berlaku, hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara. Tommy dan Bona saling pandang. Tommy bisukan dulu HP-nya dan bicara ke Bona. Tommy, gimana Bon? Kasian kalau di penjara. Bona, gue gak tahu. Tapi coba pastiin kalau Saka beneran di sana deh. Tommy, oke. Tommy nyalakan lagi suaranya di HP itu. Tommy, Pak, saya bisa ngobrol sama Saka dulu, Pak. OS polisi palsu gak bisa, Pak. Harus ada uang jaminan dulu. Tommy, kalau begitu, Bapak bohong dong. OS polisi palsu, ya terserah Anda. Palingan besok sudah muncul nama saudara Saka di artikel online kalau ternyata dia terlibat peredaran narkoba. Jeng, Tommy dan Bona mulai percaya. Tommy, oke, tolong lepaskan teman saya. Saya harus transfer berapa? OS polisi palsu 10 juta. Dengan begitu saya tidak akan memperpanjang kasus ini. Tommy, Bona ketipu dan percaya banget kalau Saka beneran ditangkap. Bona dan Tommy memelankan suaranya. Tommy, kita patungan ya. Gue gak ada duit kalau segitu. Bona, sama aja. Lo pikir gue ada? Ya udah deh. Gue transfer sekarang ke Elo. Biar Elo yang kirim ke petugas itu ya. Bona langsung cek saldo di HP-nya dan kirim 5 juta. OS polisi palsu, gimana Pak? Tommy, oke. Saya transfer sekarang. Cutu, 12. EXT. Kantor Kusuma pagi. Selin menatap Anjani dengan tajam. Selin, ya kan Bu. Saya tidak mengambil sepeser pun uang dari Ibu. Anjani, Dante, jangan mudah mempercayai Selin. Dia adalah wanita ambisius dan bermuka dua. Dia sudah menerima tawaran ibu dan bersedia menjauhi kamu. Sebaiknya kamu memang tidak sama dia karena dia bukan wanita baik-baik. Jeng, Selin kaget. Selin menahan kesal dan bicara dengan nada tajam. Selin, kenapa ibu malah bilang begitu? Saat itu Anjani ada telepon. SFX. Suara HP Anjani. Anjani angkat telepon. Anjani, halo. Oh, iya, baik. Anjani pergi dari sana sambil terus teleponan. Nampak wajah Dante sangat kecewa. Selin yang sadar Dante marah dan kesal lalu mencoba menjelaskan. Selin, ibu kamu bohong, dia pasti akan lakukan banyak cara untuk memisahkan kita Dante. Dante, kamu sudah membuang waktu saya. Selin, Dante, kamu harus percaya sama aku. Dante, iya. Ini pertama kalinya saya memang percaya penuh kepada seorang wanita. Tapi ternyata saya sudah percaya pada orang yang salah. Dante lalu pergi ninggalin Selin. Selin terlihat kesal. Veok, Selin, gue akan lakukan segala cara untuk menghancurkan Wiryo itu karena dia sudah main-main dengan gue. Selin lalu pergi dari sana dengan kesal. Cutu, 13. INT. Kontrakan Tommy Bona. Pagi. Tommy ambil HP-nya dan menelepon si polisi gadungan. Tommy, halo. OS polisi palsu ya. Halo. Tommy, saya udah transfer barusan uangnya lewat banking. OS polisi palsu, saya sudah terima uangnya dan saudara Saka akan segera dibebaskan. Sekarang saya hanya butuh mengurusi surat-surat aja dan saya pastikan saudara Saka bisa pergi hari ini juga. Tommy, makasih ya Pak sudah tidak memperpanjang kasus ini.
OS polisi palsu oke. Jeda ya sudah. Saya mau ngeproses kasus saudara Saka dulu ya. Biar lebih cepat bebas dari penjara. Tommy Bona pun kayak tampak agak lega. Bona bisik-bisik ke Tommy. Bona bilang kalau Saka suruh hubungi kita. Tommy langsung menyampaikan pesan Bona. Ini Pak, titip pesan ke Saka. Kalau sudah keluar, tolong langsung kontak nomor ini setelah semua masalahnya selesai. OS polisi palsu baik. Tommy menutup teleponnya. Bona itu uang tabungan gue satu-satunya.